Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan pada acara Bedah Buku Screen Time. Sebelum mulai acara, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Divisi Perpustakaan, Public Exposure dan Manajemen Intern Bank Indonesia Institute, Bapak Indra Jaya. Selamat pagi Bapak. Selanjutnya narasumber kita hari ini, Ibu Tasya Lutmila. Selamat pagi Ibu. Moderator kita, Ibu Penny Wikaningrum Aditya Dinar Fiskiawan dari Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia, beserta Bapak Ibu ya, mohon maaf Ibu-Ibu PPB yang lain, selamat datang Ibu, serta tentunya seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Sania Sugeng dari Departemen Manajemen dan Advisory Pengadaan yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin berbahagia, mengawali acara hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan keberkahan dan kelancaran pada acara kita hari ini. Hadirin, untuk berkuat budaya literasi di lingkungan kerja Bank Indonesia dan sejalan dengan upaya membentuk ekosistem pembelajaran dan riset yang adaptif terhadap perkembangan zaman, Perpustakaan Bank Indonesia menyelenggarakan World Book Day 2025 berkolaborasi dengan berbagai satuan kerja dan komunitas di Bank Indonesia. World Book Day tahun ini mengusung tema Smart Living Through Literacy, Inspiring Balance and Efficiency di tanggal 25 dan 28 hingga 30 April 2025 dengan banyak agenda seru, salah satunya yang sedang kita ikuti pada hari ini. Hadirin, tadi kita sudah saksikan bersama ya tutorial aplikasi MATLAB. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke acara yang paling ditunggu, yaitu Bedah Buku Screen Time, yang selanjutnya akan dimoderatori oleh Ibu Penny Wikaningrum. Kepada Ibu Penny, kami silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Senang sekali pagi ini bisa kembali berada di sini. Terus terang tempat ini adalah salah satu tempat favorit saya. Selalu excited setiap kali Perpustakaan Bank Indonesia mengadakan acara bedah buku karena buku-buku yang dibedah itu selalu pilihan ya Bapak Ibu, dan inspiring dan insightful pastinya. Namun jika biasanya saya berada di kursi audiens, kali ini senang sekali bisa berada di sini untuk menjadi moderator pagi ini, dan pastinya menimba ilmu langsung dari narasumber kita yang luar biasa pagi ini. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu tamu-tamu kehormatan yang telah hadir bersama kita. Yang terhormat, Kepala Divisi Perpustakaan dan Public Exposure, Perpustakaan Bank Indonesia Institute, Bapak Indra Jaya. Selamat pagi Bapak. Yang saya hormati Ketua PIPB Pusat, Ibu Rinda Diki Kartikoyono, beserta seluruh pengurus dan anggota PIPB. Yang saya kagumi pastinya narasumber kita yang cantik, Mbak Tasya Lutmila. Terima kasih sudah hadir, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Izinkan saya mengawali sesi ini dengan mengutip sebuah quotes dari James Baldwin. Children have never been very good at listening to elders, but they have never failed to imitate them. Anak-anak itu tak pernah menjadi pendengar yang baik, tapi mereka adalah peniru yang sangat hebat. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa dalam proses mendidik anak, nasihat yang paling membekas itu bukan kata-kata, melainkan contoh tindakan atau teladan dari orang tuanya yang akan mereka ikuti untuk keseharian mereka. Dan karena menjadi orang tua adalah sebuah perjalanan panjang tiada akhir, penting bagi orang tua untuk terus menimba ilmu kapan saja, karena setiap hari adalah ruang untuk bertumbuh. Seperti juga pagi ini kita berkesempatan untuk mendengarkan sharing cerita yang inspiratif dari penulis buku yang akan kita bedah hari ini. Baik, perkenalkan terlebih dahulu saya Pedi Dinar Fiskiawan,
Senang sekali dapat menemani Bapak Ibu di sini dalam acara bedah buku. Semoga ini bukan hanya menambah ilmu tapi juga akan menyentuh ke hati. Nah, pagi hari ini langsung saja telah hadir di tengah-tengah kita seorang wanita cantik yang energik, seorang ibu dari 3 anak ya Mbak, seorang news anchor juga, dan pastinya seorang penulis yang nanti akan ngobrol berdiskusi dengan kita tentang buku karyanya yang luar biasa, dan pastinya akan menjadi refleksi buat kita semua. Namun sebelum saya undang ke atas, saya akan bacakan terlebih dahulu sekilas profil beliau. Beliau adalah Tasya Liutmila, menempuh pendidikan S1 di bidang jurnalisme di Universitas Pelita Harapan, kemudian melanjutkan studi S2, majoring in International Business di Birmingham University, UK. Beliau adalah sosok yang dikenal luas sebagai news anchor, telah malang melintang di dunia jurnalisme selama 2 dekade lebih. Wajahnya pasti kerap wirawiri di layar kaca, membawakan berita di berbagai stasiun TV swasta. Selain itu beliau juga aktif menulis dan telah menghasilkan beberapa karya buku anak yang bahkan salah satunya mendapatkan IKP Award Winner for Children's Book di tahun 2024. Baiklah, mari kita sambut bersama Mbak Tasya Liutmila. Silahkan Mbak Tasya. Apa kabar Mbak Tasya? Segar sekali hari ini. Cek. Kabar baik, terima kasih Mbak Penny. Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih sudah hadir di Perpustakaan Bank Indonesia. Iya, sama-sama terima kasih juga sudah diundang pagi ini. Iya, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya di sana ya. Ini di tangan saya ini Bapak Ibu ada 2 buku, dua-duanya karya Mbak Tasya. Ini begitu saya lihat, saya buka bukunya begitu pertama kali yang saya lihat tuh, saya langsung amazed, wow bagus banget ini buku. Apalagi yang ini akan kita bedah hari ini, tapi ini buku Bintang dan Gerhana ini juga bagus banget, ini buku terbaru ya? Iya. Tasya ya, sekalian saya spill dikit ya. Terima kasih dibantuin promosi. Ini bagus banget karena isinya tuh filosofis sekali. Bukan semata-mata bercerita tentang bintang dan gerhana, tapi lebih dalam dari itu. Mungkin kalau Bapak Ibu penasaran boleh langsung memesan saja ya Mbak Tasya ya, nanti mungkin di luar forum ini. Ya baik, yang ini tentu saja buku Screen Time, karya beliau. Jadi sebenarnya ini karya yang pertama ya Mbak Tasya ya. Iya, Mungkin betul. boleh diceritakan dulu bagaimana awal muasalnya. Muasalnya, oke. Ya. Terus terang, ini kalau pertama-tama saya mau bilang terima kasih dulu untuk Bank Indonesia mengundang saya untuk buku pertama yang saya tulis. Jadi saya tadi cerita ke Mbak Penny, kok bisa ya buku pertama saya yang 10 tahun yang lalu kemudian tiba-tiba hari ini diundang untuk membahas buku pertama. Karena kalau buat penulis, jujur ketika ngelihat buku pertama tuh rasanya malu apa gimana ya, karena kan proses belajar. Jadi kalau lihat tuh aduh kok kayaknya nulisnya masih gitu banget gitu, masih cupu banget lah, masih baru belajar gitu. Tapi waktu dibilang bahwa tema besarnya memang mau membahas screen time, aku pikir ya memang ini tema yang nggak pernah lekang waktu ya, kita masih sampai sekarang masih belajar. Kalau mau cerita, ini ide awalnya tuh dulu 10 tahun yang lalu sekitar 2015 di launching, tapi pembuatannya 2 tahun sebelum itu, 2012 mungkin ya. Aku baru lahiran anak kedua waktu itu dan masih di Kompas TV waktu itu. Pegang program Satu Meja, sekarang dipegang sama Mas Budiman. Hostnya. Waktu itu aku pegang Satu Meja dan waktu itu bertubi-tubi ada banyak kasus yang melibatkan anak, kejahatan, kasus kekerasan yang melibatkan anak. Jadi anaknya pelaku, anaknya korban, jadi sesama anak. Dan aku terpapar diskusi-diskusi bersama beberapa pengamat sosiolog, kemudian psikolog anak, dan kita akhirnya karena tiap minggu kasusnya bertubi-tubi itu, aku akhirnya sampai pada satu pemikiran bahwa, dan ini mungkin juga hasil diskusi dengan beberapa psikolog anak, mereka mengatakan bahwa ini tuh fenomena anak menjadi pelaku dan anak menjadi korban, kok bisa ya anak 14 tahun atau anak 10 tahun melakukan ini, itu kesimpulannya adalah berkurangnya relasi antar manusia gitu.
pola relasi hubungan antar manusia itu berkurang karena si gadget ini gitu, screen time. Nah, aku pikir sebenarnya kalau mau woro-woro ayo kita kurangin pemakaian gadget, atau orang tua meminta anak untuk tidak main game atau tidak menonton TV selalu tuh kayaknya susah gitu. Ya kan, maksudnya kita ngomong kayak gitu tapi sebenarnya kita sendiri kita juga sendiri main melakukan, handphone jadi gitu. nggak konsekuen ya. Jadi nggak kayak ya itu seperti tadi kutipannya Mbak Penny di awal. Kalau kita cuma ngomong doang anak mungkin nggak dengar, tapi kan harus dari kitanya gitu. Nah kemudian timbullah ide, oh mungkin harus dari buku cerita gitu. Karena dari buku cerita ini, ketika kita baca buku kan kadang-kadang bisa kayak cermin ya Mbak Penny. Jadi kita merasa kayak jangan-jangan kita gini ya kelihatannya ya. Jangan-jangan kita satu keluarga tuh pergi makan, pergi ada di rumah tiap malam, tapi kita nggak ngobrol satu sama lain, sibuk dengan gadget masing-masing. Bahkan sampai ke anak-anak bayi sekarang kalau kita lihat ada di restoran ya Pak, Bu, biar dikasih iPad biar diem gitu. Atau kita duduk di restoran, belum juga buka menu, orang tuh udah sibuk. Tadi pagi saya naik MRT, penuh banget MRT-nya tuh, saya lihat kanan kiri. Ini kalau jaringannya diputus mungkin mereka ngobrol kali ya semua, tapi karena tidur mungkin. Iya, atau tidur. Tapi semua dalam posisi kepala menunduk dan sibuk dengan gadget masing-masing. Nah itu kalau ditanya ide awalnya kenapa screen time ini waktu itu memang rasanya kayak ini buku harus keluar deh, harus. Jadi aku waktu itu memang sangat idealis sekali di buku pertama ini, bukunya hardcover yang aku ajak sebagai partner untuk mengilustrasikan itu sebenarnya juga bukan ilustrator buku anak, tapi karena aku suka sekali dengan gambarnya ini mungkin bisa dilihat ya tuh. Bagus banget dan waktu itu dibikinnya sangat manual Mbak Penny, jadi pakai kuas dan watercolor. Jadi tiap kali aku revisi dia harus mulai lagi dari awal. Kalau sekarang kan bikin buku kan pakai digital ya. Kalau salah tinggal dihapus, balik lagi ke layer kesekian. Jadi benar-benar seperti konsekuen ya, bikin buku screen time, tapi ilustratornya pun nggak pakai screen time. Nggak sengaja sih waktu itu, tapi waktu itu memang dia sangat spesial dengan watercolor dan aku suka banget sama watercolornya. Jadi dari mulai menentukan tokoh-tokoh karakternya itu dia gambar pakai cat air gitu. Tapi memang berasa sih kalau kita lihat ilustrasinya itu kayak handmade banget gitu ya. Jadi begitu lihat ih cakep banget gitu. Warnanya soft, cocok buat anak-anak gitu kan. Tapi ini sih kualitas ininya juga, kualitas kertasnya ya. Emang bener tadi ya, apa proyek ambisius tadi ya. Proyek ambisius dan idealis. Akibatnya harga bukunya jadi mahal banget ketika dijual. Tapi gitu. worth it sih. Iya karena waktu itu karena buku pertama jadi bayanganku pengen yang bagus banget gitu. Jadi waktu itu masih idealis lah. Iya. Jadi keresahan melihat fenomena itulah yang bikin Mbak Tasya, yes ini aku harus nulis nih gitu kan. Nah terus ini menarik nih Mbak Tasya sebagai news anchor ya kan. Yang itu kita tahu bahwa news anchor tuh nggak mungkin lah kalau nggak update berita gitu kan. Harus pastilah dalam bayangan saya tuh dikit-dikit update berita, dikit-dikit harus ngerti gitu. Nah ini gimana nih cara harus tetap konsisten gitu kan dengan ide cerita tadi dengan pengalaman pribadi gitu dengan kesehariannya. Iya. Kalau dulu awal-awal jadi wartawan tuh memang kebutuhan untuk selalu tahu apapun yang terjadi saat ini tuh tinggi sekali gitu. Tapi sekarang mungkin karena udah seiring dengan usia ya, akhirnya saya mencoba memagari kapan momen-momen saya harus update berita gitu. Jadi nggak setiap saat harus update berita. Jadi kalau misalnya pagi-pagi memang baru bangun, berusaha untuk tidak langsung pegang handphone, tapi memang setelah itu saya usahain ada alokasi waktu tertentu di satu hari itu mungkin 2-3 kali lah, misalnya di pagi sama di sore sebelum siaran tuh biasanya saya update dulu juga berita, terus mungkin malam lah, tapi malam tuh juga sedikit banget, saya nggak terlalu, karena menurut saya sekarang ini ya semua orang punya berita ya, semua orang punya cerita gitu, dan nggak semua juga harus diikutin ya. Iya, jadi biasanya saya hanya nyari di kanal-kanal yang memang penting yang harus saya ikutin atau yang memang related sama apa yang akan saya bawakan gitu di hari itu. Pada akhirnya dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya experience, jadi mungkin tahu trik and tipsnya ya untuk gimana cara ngambil momen-momen yang ini aku harus saatnya update berita nih, ini aku harus saatnya aku harus fokus ke anak gitu kan. Tapi mungkin di awal-awal dulu struggle juga pasti ya, ada yang bisa diceritakan.
Di awal-awal iya, ketika nulis buku ini sih memang ya. Jadi lagi-lagi aku tuh disclaimer waktu pas diajak meeting sama BI, aku bilang bahwa aku tuh bukan pakar parenting, bukan psikolog juga, hanya seorang apa ya, memang seorang jurnalis yang mengamati fenomena yang terjadi dan merasa ini adalah pesan yang penting untuk sampaikan. Dan aku sendiri pun sampai saat ini masih belajar ya gimana cara mendisiplinkan diri dan keluarga untuk bisa ada momen-momen yang kapan kita bisa screen time, kapan kita nggak boleh screen time gitu. Dan itu tuh susah gitu, maksudnya sampai sekarang apalagi ngelewatin masa pandemi. Kalau tadinya bisa disiplin, ini kalau mau tanya aku gimana di rumah, Mbak Penny, aku Ya. tuh Senin sampai Jumat untuk anak-anak usahain nggak ada screen time sama sekali. Tadinya ya, tadinya Iya. Senin sampai Jumat no screen time, jadi nggak boleh nonton, nggak boleh pegang handphone. Sabtu Minggu boleh, tapi kita batasin Persis aja. seperti di buku ini ya Seperti berarti seperti ya. buku Oke. ini. Tapi begitu kena pandemi, Iya, 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 kan iya, itu Senin sampai Jumat mereka sekolahnya pakai gadget ya. iya, PR iya, semua iya. disubmit pakai gadget. Jadi runtuhlah semua pertahananku dengan ide Ide idealisnya idealis bahwa tadi. pengen kayak gini, hancur. Jadi aku lebih berjuang lagi di masa-masa awal pandemi 2020-2021 tuh mencoba menyeimbangkannya, ada aktivitas fisiknya Mbak. Jadi aku cobain beli macam-macam lah waktu itu ya, beli bagaimana menjahit, bikin cross stitch, bikin beli puzzle, apa pokoknya chat-chatan, aku pokoknya biarin rumah berantakan, yang penting ada off gadgetnya gitu. Jadi memang harus ada kompensasi aja gitu. Tapi Iya, iya, ya iya. kalau ditanya sekarang, anak-anakku juga pegang gadget gitu. Tapi ya Tapi berusaha terkendali ya. mengendalikan diri. Iya, 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 iya. Nah, balik lagi ke berita-berita tadi Mbak yang kan memang semua berita tuh kayak kita tuh kayak megap-megap sendiri ya lihat berita yang ini belum selesai kita baca udah muncul lagi berita baru ini kan. Apalagi adanya bullying, kriminal seperti itu. Menurut Mbak Tasya, ini perlu nggak sih anak-anak dibatasi tontonan seperti itu ataukah justru berita-berita seperti ini nih bisa bisa mereka perlu tahu juga buat buat antisipasi, buat kita aja diskusi gitu. Mungkin tergantung usianya kalau aku. Beberapa cerita kasus aku ceritain sih ke anak-anak untuk tahu point of view mereka Iya, iya, gimana. iya, betul, Jadi betul. tadi mama ada kasus ini loh. Masa ada anak hilang terus ternyata ditemuin di sini. Kadang-kadang aku bilang kayak gitu gitu. Terus nanti biasanya aku dari situ aku pengen tahu aja point of view mereka Iya, kayak iya, iya, gimana, iya. didengerin terus nanti baru mungkin pelan-pelan kita sisipin sesuai dengan yang Values kita ya values kan. yang kita inginkan gitu. Karena kalau langsung diceramahin kan Benar, benar, sebenarnya benar, nggak benar. akan bisa masuk Iya, ya. iya, iya. Gitu. Balik lagi akhirnya pada akhirnya bonding dengan anak itu yang perlu ya dari hati dulu ya Iya. dikuatkan ya. Terus apa namanya menarik nih yang saya tuh mungkin mungkin kalau flashback ke dulu zaman dulu ya, saya mungkin termasuk yang beruntung ya. Anak saya yang besar lahir 20 tahun yang lalu itu saya merasa beruntung mereka lahir ketika belum semua orang belum pakai gadget ya, bisa dikatakan begitu nggak semasif sekarang. Nah, sekarang ini kan tadi dikatakan bayi aja udah kenal gadget gitu kan. Nah, kalau zaman dulu kan anak-anak itu melihat orang tuanya tuh sebagai sumber terpercaya gitu kan, yang trust ke kita tuh gede banget gitu. Kalau sekarang dengan adanya fenomena seperti ini tuh bergeser trust itu bagaimana Mbak Tasya mempertahankan bahwa anak-anak itu memang yang paling terpercaya tuh papa mamaku gitu loh, bukan bukan dari Google gitu misalkan. Oke, pertanyaannya lumayan sulit ini untuk dijawab. Gimana cara menjadi terpercaya? Kalau menurut aku sih sebenarnya kuantitas ya. Jadi memang kalau aku ngerasanya anak-anak sekarang itu sebenarnya dia cerita loh ke kita. Jauh lebih cerita dibanding kita ke orang tua kita zaman dulu gitu. Jadi sebenarnya mereka butuh kanal-kanal atau orang-orang atau mentor-mentor yang bisa dijadikan pedoman ketika mereka menghadapi masa-masa kritis gitu di dalam entah di dalam pertemanan, entah di dalam pelajaran, pendidikan, itu mereka butuh sebenarnya. Sekarang masalahnya orang tuanya punya telinga nggak, punya waktu nggak untuk mendengarkan gitu. Jadi kalau aku makanya tadi aku cerita ke Mbak Penny, aku tuh nggak percaya kualitas over kuantitas kalau dalam hubungan orang tua dan anak. Jadi aku percaya kuantitasnya tuh memang harus dibanyakin supaya kita cukup beruntung ketika anak itu memutuskan untuk cerita,
kita ada gitu di situ. Kita punya telinga dan kita punya waktu untuk benar-benar mendengarkan. Dan biasanya ketika itu terjadi, itu tuh kalau dalam satu hari tuh kadang-kadang aku nanya kayak gimana hari ini gitu. Kan nggak langsung cerita ya anaknya ya. Kadang-kadang siang udah aku tanya gimana hari ini ya, oke gitu. Terus malam pas makan gimana tadi, sama siapa aja mainnya gitu. Ada apa, ulangannya bisa nggak tadi? Ya dijawabnya kan pendek-pendek gitu. Kadang-kadang Biasa iya, aja. gitu kan kita nggak punya tuh momen yang cukup kayak dia langsung cerita Iya, gitu. iya, Kita iya, berharapnya iya, kan iya. langsung cerita update tuh gitu. Kadang-kadang aku dapat momen itu di jam 11 malam gitu sebelum dia tidur. Tiba-tiba dia cerita semuanya, kan mau nggak mau kan kita harus dengerin ya pas waktu itu. Jadi eh, menurut aku kita nggak akan pernah tahu kapan anak itu memutuskan untuk akan connect sama kita. Tapi ketika mereka Panasnya memutuskan, kapan kita nggak tahu ya. iya Bisa betul, sewaktu-waktu. panasnya kapan, di starternya udah dari kapan Iya, ya, iya, tapi iya. panasnya mungkin bisa jam 11 atau bisa pagi-pagi pas kita Iya, iya, iya. bangunin gitu. Nah momen-momen itu menurut aku harus dimanfaatkan, dan semakin banyak momen-momen connect I itu, see. Iya, 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 maka iya, kita akan menjadi orang yang lebih dipercaya buat iya. anak-anak, Iya, iya, lebih iya, iya, dibanding iya. si gadget itu Iya. atau si TikTok itu. Iya, benar-benar. Dan sekarang apa namanya, kayaknya anak-anak tuh FOMO-an ya. Iya betul, betul FOMO. Pengen jadi seperti siapa, pengen Iya, jadi dan seperti yang ini lagi hits ini pengen ikutan, ini pengen ikutan Iya. gitu. Nah itu gimana tuh cara Mbak Tasya apa ya strateginya ya supaya anak tuh berpikir bahwa nggak perlu loh, nggak semuanya perlu kita ikutin loh. Kadang-kadang it's okay to be different gitu kan kadang-kadang ya. Menurut aku proses untuk tidak FOMO itu panjang. Karena kita sendiri pun masih di level itu nggak sih Mbak Penny? Maksudnya Benar-benar. Terkadang ya kita pun di usia seperti ini kadang-kadang ya. iya. Jadi janganlah meminta anak untuk tidak FOMO ketika Iya, kita iya, seorang iya, dewasa iya, juga iya, masih iya. kadang-kadang suka FOMO gitu. Perlu banyak reassurance gitu, perlu banyak cerita, mama tadi tuh gini gitu. Jadi kadang-kadang aku tuh membagi pengalamanku hanya untuk mengetahui wisdom dia apa sih untuk masalah-masalah aku. Kadang-kadang aku gitu gitu. Jadi eh, kalau aku menempatkan diri seperti manusia biasa yang juga nggak tahu harus memutuskan apa, aku menempatkan dia sebagai orang yang lebih dewasa. Jadi aku bisa tahu, oh ternyata anak ini berpikirnya seperti ini gitu. Jadi itu menurut aku proses dia ikut belajar untuk masalah-masalah yang sebenarnya belum akan dia hadapi juga Betul, gitu. betul, betul. Nah itu tuh Dan menurut kadang kita aku kan suka underestimate ya sama anak-anak ya. Padahal tuh kadang-kadang kalau saya ngobrol dengan anak saya itu, kok pendapat dia lebih wise ya, kadang gitu ya. Jadi memang kita memang skill mendengar tadi yang perlu terus diasah ya sebagai betul orang tua ya. betul skill. Kalau skill menasehati sih udahlah ya, itu udah natural aja gitu Iya, ya. betul betul betul. Baik-baik. Kembali lagi ke buku ini jadi berapa lama proses pembuatannya buku? Panjang banget. Tapi sebentar, saya ingin tahu di sini yang udah baca buku Screen Time ini siapa ya? Ada nggak? Saya Belum sudah. ada. Cuma Mbak Penny. Boleh ya, aku boleh kasih preview dikit, boleh nggak di sini? Ada bukunya sedikit nih. Jadi ini awal bukunya. Aku bacain ya Mbak ya. Monggo silakan. There once was a family who lived in a beautiful house outside the city. They had 2 daughters, 5 years old Hazel and 2 years old Ruby. Hazel was a very passionate little girl. When I grow up, I'm going to be an artist and a ballet dancer, said Hazel. Hazel's little sister Ruby was tiny and calm, but very strong-minded. She loved to eat but never gained weight. She also sang beautifully, or at least that was her mother's thought every time she screams. On the weekend, Mr. and Mrs. White would take Hazel and Ruby to visit their grandparents. Hello, sweetie, you're here, shouted Grandma. Just in time for lunch. Come and wash your hands. I made meatball soup, candlenut fried chicken, and caramel pudding, your favorite, said Grandma. Ini aku suka banget sih sebenarnya yang ilustrasi ini bikin lapar banget. Iya benar. Ilustratornya suka banget nih pas bagian. Kalau aku lebih suka yang itu tuh, I love to eat but I never gain weight. Itu impian semua ibu kayaknya. Itu true story, anakku yang kedua. Gitu. Jadi bener-bener makan Sekali. banyak, tapi dia nggak pernah sampai sekarang nih, sampai umur 12 tahun. Kayak mamahnya kayaknya. Enggak. Terus lanjut. After lunch, Hazel and Ruby would spend the rest of the afternoon swimming and riding the bicycle.
The Whites love to play any kind of games together. Ini dijelasin bahwa keluarganya tuh selalu bareng-bareng, sama-sama kemana-mana gitu. Weekend pun mereka bareng-bareng. Nah, terus lanjut. But there was one thing the Whites love to do more than anything in the whole wide world. It was screen time. Nah, ini menurut aku gambar yang sangat kuat karena bahkan yang anak kecilnya pun pakai tongsis. Kelihatan nggak? Oh, Ini si pakai ini tongsis. si Ruby itu Si ya. Ruby kecil itu dia kan ceritanya masih 2 tahun di sini ya. Dia Jadi pakai belum bisa tongsis. baca ya Iya, asumsinya ya. bapaknya Oke. sibuk. Nah, dari sini terus kita akan lihat ceritanya cuma sampai sini sih aku potong ya. Nanti mungkin kalau yang mau bukunya di depan ada Biar penasaran, iya, jangan dibuka jangan diceritain semuanya. Tapi dari sini menurut aku gambar yang kuat karena ini nih terjadi di setiap rumah Benar, sebenarnya. Ya nggak sih? benar. Iya, jadi Ini kan gambaran mayoritas, mungkin hampir semua iya, ya. jadi aku berharap memang ini adalah scene yang bisa bikin kita bercermin gitu. Kita kayak gini nggak sih? Berapa lama sih kita per hari Iya, di dalam rumah dalam keadaan kayak gini betul, gitu. betul. Dekat tapi ini ya jauh gitu ya. Jadi teknologi bukan sebenarnya sih nggak selalu apa namanya memendekkan jarak ya. Iya. Tapi justru kadang teknologi justru memisahkan jarak. Kan kadang-kadang habis dari sini kan langsung tidur ya Ya, habis itu betul, terus nggak betul. pernah ngobrol. Iya, Jangan-jangan hari iya, itu iya, tuh iya. paginya mungkin anak sekolah, orang tua bekerja, malamnya semua sibuk dengan gadget masing-masing. Akhirnya sebenarnya nggak pernah kenal dengan satu sama lain. Benar, Nggak tahu apa update per harinya apa gitu, apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi di kantor gitu. Iya. Ya. Oke, menarik sekali ini ya. Jadi ini tadi berapa lama Mbak Oh ya, Tasya, berapa tahun? tahun bikinnya Oh, tuh 2 lama tahun. karena aku ya itu kembali lagi ke aku tuh bener-bener nungguin ilustratornya nih ngelewatin ilustratornya dari setelah menikah tiba-tiba dia hamil dia melahirkan nungguin dia selesai nyusuin jadi aku bener-bener Segitu tergantung cintanya sama ilustrator ini ya. aku tergantung banget sama ilustrator ini sampai akhirnya ya alhamdulillah akhirnya jadi juga ya jadi juga terus ya bukunya nih sebenarnya memang pangsa pasarnya tuh agak tricky karena kan berbahasa Inggris. Betul, Pada waktu itu memang anak-anakku tuh sekolahnya waktu itu di sekolah internasional, jadi berbahasa Inggris dan hardcover juga gitu. Jadi memang memasarkannya waktu itu agak challenging gitu. Iya, Jadi aku harus kebayang memang sih. harus masuk ke sekolah-sekolah Benar. Untuk storytelling gitu ya. reading ke anak-anak gitu. Terus tapi memang waktu itu aku agak senengnya ternyata memang feedbacknya setelah buku ini dipasarkan beberapa orang tua tuh merasa bahwa oh bagus juga ya buku ini karena anak-anakku semua jadi kayak polisi screen time kalau di rumah gitu bisa bilang kayak mama kok main screen time terus sih gitu katanya aku nggak boleh screen time gitu kemampuan anak-anak untuk sadar bahwa mereka juga punya hak untuk meminta waktu dari orang tua itu menurut aku hadiah dari buku ini gitu. Jadi aku ngerasa ya. iya, jadi kan kita jadi kayak kerem juga gitu ya. Dan beberapa memang ini juga bisa buat kayak kakek neneknya yang sekarang juga benar. iya kan sekarang bukan cuma orang tua loh yang screen time kakek nenek sekarang juga punya masalah screen time yang sangat akut gitu kadang-kadang dari pagi sampai sore kita bisa lihat ibu bapak kita ini nggak geser-geser dari tadi ya ternyata dia main handphone terus gitu dan nggak tahu entah Facebook entah apa atau hanya sekedar buka video-video yang dikirim dari WhatsApp grup kan banyak banget tuh dibukain satu-satu iya jadi itu problem yang banyak nah aku berharapnya sebenarnya melalui buku ini bukannya ini ya, bukannya mau sok-sok nggak screen time sama sekali gitu, tapi lebih ke yuk kita saling ngingetin kalau udah kebablasan, kalau udah kebanyakan. Aku tuh berharapnya memang setiap rumah, setiap keluarga bisa punya kesepakatan sendiri gitu. Kita sepakatnya kalau di jam segini nih kita nggak main screen time atau kalau aku misalnya di meja makan tuh nggak boleh buka handphone gitu kan makan kan cuma sebentar ya, makan kan cuma paling lama sejam gitu. Nah kalau kita lagi makan, tolong dong jangan ada gadget gitu. Oke, berarti ini terkait dengan kesepakatan keluarga atau mungkin bahasanya visi misi keluarga gitu ya. Memang kalau dalam keluarga tuh yang paling berat itu menyamakan visi misi ya Mbak Tasya ya. Itu ada challenge-nya nggak waktu awal-awal bikin kesepakatan itu?
Mungkin Ada sama suami checklist. pastinya ya. Iya pasti karena kalau suami kan biasanya kan ininya kan kerjaan ya guys. Alasannya Alasannya kerjaan. itu, iya betul betul. Udah kerjaan ya aku balas email dulu sebentar, aku harus ini gitu. Ada sih menurut aku challenge-nya memang mungkin bisa dikasih tunjuk yang setelah ini Mas. Jadi aku tuh waktu pas nulis sebenarnya bukan ini ya, beberapa sebelumnya. Ya, aku tuh baca beberapa buku, tapi ini udah aku update. Kalau waktu pas aku nulis buku ini, yang aku baca tuh Raising Children in Digital Era, yang nulis temenku Elizabeth Santosa, dia psikolog anak. Kemudian ada satu lagi, judulnya itu The Big Disconnect. Yang nulis dua psikolog, itu juga tentang screen time dan bagaimana caranya kita mengatur waktu screen time di dalam satu rumah gitu. Jadi yang paling efektif menurut aku untuk bisa tahu bahwa kita harus punya kesepakatan adalah tahu dulu dampak negatifnya apa. Iya. Nah di sini kan ada banyak, kita udah tahu lah ya, gangguan motorik gitu. Gangguan motorik itu kenapa? Karena kalau anak-anak terlalu banyak pakai handphone di usia yang sangat kecil gitu, umur 6 bulan udah dikasih handphone. Itu sedih banget ya lihatnya. Iya, kita nggak sedih loh, kita kadang-kadang nggak sadar gitu kan, kadang-kadang ya udahlah biar diem gitu, biar nggak nangis gitu. Tapi sebenarnya kemampuan motorik kasar dan halus mereka tuh berkurang. Makanya sekarang banyak fenomena anak-anak nggak bisa nulis, nggak bisa pegang pensil, terlambat untuk menulis karena mereka biasa swipe. Bukan menulis gitu. Motorik halus dan kasarnya itu terpengaruh. Kemudian ada masalah obesitas. Ini ada kasus-kasusnya ditemukan. Misalnya anak umur 9 tahun, dia 6 jam sehari main gadget. Akibatnya dalam 6 bulan itu juga berat badannya meningkat. Karena kan dia jadi kurang bergerak ya. Dia jadi kurang bergerak dan dia hanya duduk saja main handphone. Gangguan emosi, ini gampang banget ketahuan. Anak-anak yang suka marah, gampang marah, kemudian cemas, kemudian gelisah. Paling gampang tuh adalah kita bisa lihat anak-anak tantrum. Kalau di mall tuh sering tuh anak-anak tantrum, nangis, guling-guling. Kenapa? Karena ternyata memang karena di stop gadgetnya. Jadi kalau mau udah terlanjur kecanduan nih. Kecanduan, adik kan dia sama itu. Dan itu tuh menurut aku menyedihkan banget karena mungkin kita ngasihnya cuma sebentar, tapi proses untuk membalikan lagi itu tuh butuh 6 bulan, butuh 1 tahun, butuh terapi dan butuh kerja keras satu rumah untuk bisa benar-benar semuanya nggak main gitu, supaya anak ini nggak seperti itu ya, nggak marah-marah. Gangguan tidur itu jelas, kita kan tahu tentang cahaya biru ya. Sebenarnya kita nggak boleh main gadget kayak, kalau menurut teori itu sebenarnya 15 menit bahkan setengah jam sebelum tidur tuh, tapi kan kalau kita kan masih lihat baru tidur gitu. Itu sebenarnya ada gap antar tidur kadang-kadang. Antar tidur, kadang-kadang sebelum tidur lihat dulu gitu. Nah itu tuh juga sebenarnya merusak bukan cuma anak-anak tetapi juga orang dewasa. Tapi dari semua gangguan ini termasuk juga penurunan prestasi akademik ya. Dari semua gangguan ini yang paling mengerikan buat aku adalah gangguan fungsi otak. Nah, tadi saya juga serem banget. Iya, itu kalau kita tahu pasti nanti ibu-ibu semua pulang langsung kayak aduh dikurangin deh ininya, jangan langsung gitu. bikin aturan, langsung bikin jadwal gitu. Fungsi otak itu tuh prefrontal cortex kita. Ini karena maaf ya, aku tadi udah bilang bahwa aku bukan ahli, tapi karena saking sering bacanya jadi. Tapi mamanya Mbak Tasya ini seorang psikolog, jadi dapatlah ilmunya ya. Iya, seumur hidup udah jadi pasien soalnya. Iya, karena ibuku psikolog, jadi aku tahu. Dan ini termasuk aku juga sering ngobrol sama teman-teman psikolog, narasumber-narasumber dan juga teman-teman ibuku. Jadi memang prefrontal itu tuh berubah, dan menurut aku yang mengerikan adalah ini tuh kemampuan dia untuk fokus. Kenapa makanya anak-anak sekarang punya masalah untuk fokus. Kemudian kemampuan dia untuk membuat keputusan. Jadi semua yang penting-penting tuh ada di prefrontal, dan itu semua berubah ketika terpapar gadget yang terlalu panjang, per hari lama, dan dari usia yang sangat muda. Proses membalikannya, proses sembuhnya aja itu tuh susah sekali gitu. Dan kadang-kadang kita nggak sadar bahwa anak-anak kita sebenarnya semua sudah sakit. Iya, betul. Kita taunya nanti kalau ada laporan dari sekolah tentang attitude yang iya, itu kan ini ya, sedih banget. Jadi sebenarnya sebelum itu kejadian, kita memang harus mendisiplinkan berapa jam sih sebenarnya waktu di dalam sehari itu anak-anak bisa pegang gadget.
secara golden periodnya tuh udah dimasukin sama si gadget ini, jadi aduh, ngeri ya kalau Iya, ini ya, iya. mungkin ibu-ibu muda, alert juga ya buat ibu-ibu muda ya, mumpung anaknya masih usia dini ya, jangan dulu deh gitu kan. Sebisa mungkin aku sih sebenarnya sebisa mungkin ditahan gitu. Kalau memang tidak ada kebutuhan, tidak ada tuntutan untuk itu, ditahan selama mungkin. Kayak aturan untuk anak-anak bisa, kan sekarang Komdigi kan ngeluarin ya aturan, baru aja dia ngeluarin aturan tentang bagaimana bergadget untuk anak-anak. Tapi aku masih belum begitu paham sih gimana cara pengawasannya, karena kembali lagi ke orang tua. Kalau kembali lagi ke orang tua kan akhirnya kembali ke kita lagi Iya, ya iya, sendiri. iya, Kan iya. polisinya nggak ada yang bisa Betul, kasih betul. sanksi ke anak-anak kalau Betul, kemudian yang betul, pakai. betul. Tapi yang paling penting juga adalah aturan umur berapa sih anak-anak boleh bersosial media. Karena anak-anak sekarang tuh anak-anak SD udah punya Instagram, udah punya Betul, TikTok benar, gitu. benar. Padahal kan sebenarnya aturannya harusnya 13 tahun. Mm-mm, Dan kalau di luar negeri sekarang sekolah-sekolah di luar tuh di Australia, di Inggris, udah beberapa ada yang menerapkan memang nggak boleh ada gadget sama sekali di betul, sekolah. betul. Nah kita belum seperti Setidaknya SD ya, kalau di sana SD setidaknya itu benar-benar nggak boleh Iya. bawa gadget sama sekali ya. Mm-mm. Jadi memang aneh ya. Jadi kita dulu tuh kalau zaman kita nggak ada gadget itu sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak apa-apa, iya. Janjian tuh ya udah tanpa gadget aja bisa gitu kan. Kalau sekarang tuh kayaknya kalau ketinggalan dompet tuh nggak masalah gitu. Tapi kalau ketinggalan gadget bela-belain balik gitu. Benar-benar karena sekarang bayar pun bisa pakai handphone soalnya. Jadi kalau nggak ketinggalan, bawa iya dompet sebenarnya. betul. Kalau ketinggalan handphone justru kita lebih khawatir dibanding kalau ketinggalan dompet. Padahal, Iya, tapi iya. kalau aku sih sekarang kadang-kadang kalau ketinggalan gadget malah kayak, yaudah nggak apa-apa berarti hari ini Oh, disuruh nggak boleh lihat handphone nah gitu. Kadang-kadang aku cara kayak, berpikir cara seperti itu berpikir tuh yang harus kita adopsi itu. Jadi itu artinya itu ya tanda baik buat kita ya. aku percaya tanda-tanda soalnya. Benar. Boleh. Iya, iya. Jadi balik lagi ke buku ini kayaknya oke juga ya ini untuk bedtime story ya Mbak Tasya ya. Iya Untuk boleh ibu-ibu kalau ini. untuk dibacain sebelum tidur lumayan. Cuma ya Mm-mm. hati-hati setelah membacakan buku ini harus siap-siap nanti ada polisi-polisi kecil yang akan mengingatkan kita untuk nggak boleh sering-sering main handphone. Iya, balik lagi kalau kita nasihatin, kita harus siap dinasehatin. Iya, kembali lagi ke kalau kita bicara tentang media ya, karena Mbak Tasya berkecimpung di bidang media. Sebenarnya media sekarang nih cukup ramah anak nggak sih? Aduh, kalau ditanya ramah anak enggak ya, enggak ramah Enggak sama ya. sekali. Dan berharap bahwa ya mungkin ada ya beberapa aplikasi yang bisa kita terapkan untuk mengunci anak supaya tidak bisa terpapar dengan konten-konten yang tidak sesuai dengan usia. Bisa kalau misalnya mau cukup belajar, cukup cari tahu, ada aplikasi-aplikasi yang cukup bisa memagari. Tapi kalau ditanya ramah anak atau enggak sama sekali Enggak kalau sama sekarang sekali ya. ini. Iya. Oh, oke. Serem juga ya. Sebagai pelaku media gitu ya. Nah ini gimana nih anak-anaknya Mbak Tasya sendiri ketika melihat mamahnya siaran itu ada komen-komen apa gitu yang menggelitik Aduh gitu? jujur anak-anakku sekarang lagi nggak nonton aku siaran Oh gitu. karena kan siarannya jam 5 sampai jam 8 ya tiap hari di Oh. Nusantara TV jam 5, 6, 7, 8 tapi itu keluar masuk jadi ada buletinnya, ada dialognya, tapi anak-anakku nggak nonton. Mungkin juga karena terlalu berat ya, jadi buat mereka masih belum terlalu I see, ngerti gitu. Iya dan belum bukan topik yang menarik mungkin ya untuk anak-anak ya. Oh oke. Baik. Nah ini sekarang kaitannya dengan pegawai Bank Indonesia. Di sini kan mungkin beberapa banyak audiens dari pegawai Bank Indonesia. Mungkin ada tips-tips dari Mbak Tasya mungkin supaya yang namanya digital mindful itu seperti apa sih? Oke, kayaknya ada deh Mas setelah ini aku kemarin bikinin beberapa tips. Nah ini screen time sehat itu aku coba sederhanakan ada 3. Jadi yang pertama disiplin waktu. Ini tergantung di tiap rumah mau memutuskan waktu screen time-nya tuh atau waktu non screen time-nya di mana. Jadi ada 2 sih sebenarnya, waktu sama tempat. Jadi ada keluarga yang menentukan misalnya jam 6 sampai jam 8 kita nggak pegang gadget sama sekali ya di rumah gitu. Atau ada juga zona free screen time. Jadi misalnya di dalam satu ruangan bermain, di situ kita nggak boleh masukin handphone sama sekali ya gitu. Jadi handphone ditinggal di luar. Itu bisa menjadi
tips ya, tapi memang harus disiplin. Yang kedua, kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan waktu untuk no screen time-nya, adalah kita ngimbangin dengan aktivitas non digitalnya. Jadi kalau aku tuh biasanya akhir-akhir ini aku lagi suka sama aktivitas yang ke alam. Jadi kalau misalnya kita trekking atau hiking atau kita rafting gitu, itu mau nggak mau ketika di alam tuh nggak bisa sambil gadgetan, yang ada kesandung kan nanti kan. Betul. Jadi Atau nggak gadgetnya malah jatuh, iya, sayang atau ya. jatuh. Atau kalau deket-deket air kan malah memang nggak boleh sama sekali ya, kita simpen sebelum kita beraktivitas. Nah, aktivitas jalan di gunung, naik gunung gitu, nggak usah gunung yang tinggi-tinggi banget juga ya, di Sentul kan banyak tuh yang curug-curug. Nah itu tuh menurut aku dapat 4 jam lah di hari Minggu pagi. Itu lumayan banget loh, jadi bikin kita connect dengan alam, bikin kita ngobrol satu sama lain, Betul, itu penting bikin banget kita ya, nggak ngobrol pegang itu. handphone. Karena Benar-benar. aktivitas apapun kalau kita masih kayak di mall, mau nggak mau pasti masih lihat handphone. Jadi kadang-kadang aku memaksanya tuh adalah dengan cari medan yang ini kalau sambil handphonean pasti nggak bisa gitu. Jadi benar-benar off gadget. Jadi triknya itu ya. Triknya dua itu, disiplin waktu, imbangin sama aktivitas non digital, sama tapi yang paling penting adalah sebagai orang tua memang harus jadi teladan. Jadi kita sendiri yang harus jadi role model. Mau gimana sih sebenarnya kita dalam sehari, apakah kita menjadi orang yang sampai ke kamar mandi pun harus bawa handphone, atau kita adalah orang yang begitu sampai rumah kita bisa cek, tapi habis itu kita ajak ngobrol, apa kita kadang-kadang tuh aku nyuruh anak cuma hanya supaya dia nggak pegang handphone tuh beres-beresin kamar atau yang Itu yang nggak ada protes ya dari mereka? ya ada sih pasti yang protes, tapi kadang-kadang kalau udah dijalanin aku bisa membuat mereka melihat oh ya jadi bersih ya gitu, oh jadi ini ya gitu. Jadi memang harus digandeng untuk bisa menikmati si aktivitas-aktivitas non digital itu sampai mereka bisa tahu oh ternyata memang lebih enak ini ya daripada itu. Jadi membuat mengkondisikan rumah kita bahwa ada loh kegiatan yang nggak pakai screen itu yang seru gitu kan ya, nggak semuanya tuh harus pakai screen gitu. Ini juga seru loh, beberes seru-seru gitu ya. Ya pokoknya aku tuh kunciannya kalau nggak keluar ke alam, beberes tuh paling enak gitu. Karena aku selalu ngiming-ngimingin, kita mau jualan ya, kita mau garage sale. Kamu nanti dapat duit loh dari sini. Semangat pasti. Wah, udah ada bakat-bakat entrepreneur nih di sini. Ya, entrepreneur sih sebenarnya cuma sekedar beres-beres. Hanya supaya bisa bergerak dan nggak ngelakuin yang cuma nonton TV atau di depan laptop terus aja. Oke. Ini kalau kita ngomong kaitkan dengan literasi ya Mbak Tasya ya. Kapan itu tingkat literasi Indonesia itu ada di nomor 2 ya, tapi dari bawah. Sedih banget ya. Ini gimana nih dengan ada gempuran gadget segala macam, sebenarnya masih bisa nggak sih kita mendorong tingkat literasi gitu loh? Bisa. Caranya ya dari orang tua lagi. Lagi-lagi dari orang tua. Ya. Aku tuh dulu waktu kecil suka baca, tapi kayaknya sejak kerja sampai ke umur 30-an lah, sampai begitu mau nulis buku ini, kayaknya aku jarang banget baca gitu. Tapi karena sekarang aku pengen anak-anakku suka membaca, jadi aku baca juga. Oh, jadi kita sendiri menciptakan habit ya. Iya, dan aku tiap malam masih berusaha untuk bacain buku untuk anak-anak. Padahal udah besar juga ya. Yang paling kecil kan umur 8 tahun. Kemarin aku berusaha bacain novel. Wow. Untuk si anak 8 tahun ini, berhasil 2 bulan. Panjang banget. Ada satu novel Momo tuh, keluaran Gramedia. Itu aku bacain tiap malam 1 chapter aja gitu. Tapi anaknya biar dengerin gitu. Karena menurut aku memang ya harus dari habit ya, harus dari ini. Terus aku beliin buku banyak. Terus kalau dari sekolah anakku yang dulu, itu tiap hari memang harus baca buku. Dan harus bikin summary-nya. Jadi apa yang kamu suka atau apa yang kamu pelajari atau apa yang menarik dari buku ini. Nah itu karena memang di build habitnya, jadi memang satu sekolah seperti itu, mau nggak mau anak-anaknya memang diikutin, balik lagi ke lingkungan itu. Balik lagi ke lingkungan, iya. Benar-benar.
Jadi saya jadi ingat sih anak saya dulu waktu zaman SD itu, jadi memang seperti itu juga dikondisikan baca buku gitu. Jadi anak-anak waktu itu tuh bangga, sombong-sombongannya tuh bukan aku punya ini loh, punya barang ini loh, punya merek ini, enggak, tapi aku udah baca sekian buku loh, aku udah baca sekian buku. Dan itu senang sih kalau misalkan itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia ya. Iya, emang memang hanya sedikit ya sekolah yang masih Benar. seperti itu gitu. Jadi memang kalau aku sih sarannya cari sekolah sesuai dengan value yang diinginkan untuk bisa kita tanamkan ke anak-anak gitu. Dan kalau memang berharap anaknya seperti ini ya mau nggak mau kitanya juga harus sama lah seperti kita misalnya ngelesin anak piano gitu. Pokoknya anak harus bisa piano, tapi apakah ibunya bisa piano? Jadi kan ibunya juga harus belajar piano gitu. Jadi Betul. apapun yang kita harapkan ada di anak-anak, ya kita sendiri harus kasih contoh. Mau nggak mau harus, nggak ada lah bisa tiba-tiba mencetak anak jago main bola. Kalau pasti ditelusurin bapaknya pasti suka banget main bola. Jadi aku akhirnya menemukan bahwa Pasti ada role modelnya. ya anak-anak yang berprestasi dan berhasil, yang kerja keras tuh orang tuanya juga loh gitu untuk memberikan contoh. Di balik suksesnya anak ya, ada orang tua yang bekerja keras dan berdoa mudah-mudahan. Amin. Semoga kita termasuk di dalam itu. Amin. Iya. Dan tadi literasi tadi kan sekarang udah mulai bermunculan e-book gitu ya. Batasnya termasuk setuju nggak dengan adanya e-book? Sebenarnya sih nggak apa-apa. Aku yang penting baca. Yang penting baca. Tapi kalau aku sendiri nggak bisa sih baca buku e-book karena kayak bikin ngantuk malah jadi. Tapi anakku sih baca dari e-book gitu. Jadi dan aku nggak apa-apa. Yang penting pokoknya masih membaca. Dan kadang-kadang kalau aku buku bacaan anakku tuh sebenarnya jauh lebih rumit daripada aku gitu. Jadi kalau dia minta, mama coba baca dong kita biar bisa bahas gitu. Kadang-kadang bentar ya mama kok lambat banget ya baca ini karena susah banget gitu kata-katanya. Nah tapi menurutku selama dia masih suka membaca ya disupport aja mau lewat media apapun gitu. Mau lewat ini apa mau lewat e-book. Yang penting bukan kayak baca e-booknya sebentar terus habis itu ganti ke window yang lain ya. Kalau kayak gitu sih cuma alasan berarti. Gak bisa ngontrol ya. Jadi mungkin salah satunya untuk membuktikan ya, meyakinkan kita bahwa mereka ini memang mengakses screen dengan benar gitu ya. Mungkin dari diskusi itu tadi ya, setelah baca kita aja apa sih isi bukunya gitu ya. Dan itu menurutku menarik sih kalau tiap kali bisa. Kadang-kadang nggak usah lewat buku yang tebel juga ya, misalnya buku antologi, cerita-cerita pendek. Kita baca on the spot aja lah, misalnya kita duduk berlima. Sekali coba deh. selesai gitu ya. Sekali duduk selesai. Coba deh kamu baca yang buku ini. Menurut kamu nih sebenarnya endingnya tuh gimana sih gitu. Itu kita bisa berdebat gitu. Dan itu menurutku menarik. Benar. Saya juga punya pengalaman sih. Saya sama si anak saya yang besar ini satu hobi gitu, suka buku novel dengan satu penulis gitu ya. Seru gitu jadinya ini memang kadang-kadang itu juga jadi bonding kita ya. Betul, iya. Kadang-kadang bisa juga dipaksa ke bapaknya yang nggak suka nulis, nggak suka baca misalnya. Gitu deh. Kalau menurut kamu gimana? Mau nggak mau kan dia harus baca ya. Kan cuma pendek, misalnya 2-3 halaman gitu, antologi. Oh, ternyata dia punya pandangan yang berbeda. Dan diskusi itu menurut aku ya itu kita dapat macam-macam ya. Kita dapat literasinya, kita dapat non digitalnya, kita dapat aktivitas non screen time-nya, terus kita dapat connect-nya gitu, koneksi yang susah kadang-kadang diciptakan kalau cuma kita sekedar nanya, gimana hari kamu hari ini gitu. Kadang-kadang nggak dapat. Tapi kalau kita membahas satu masalah kan lebih connect ya kadang-kadang. Apa namanya, dan memang literasi itu tidak sekedar kita nyuruh anak membaca ya, tapi anak ini paham nggak sih apa yang dia baca dan dari point view mereka itu apa sih yang sisi yang di itu kan yang sebenarnya nilai kita rendah. Reading comprehension kita. Membaca sekedar membaca A, I, U-nya sih bisa. Tapi apakah kita mengerti itu yang sebenarnya rendah. Reading comprehension kita yang sebenarnya rendah gitu. Dan itu memang harus bukan cuma sekedar levelnya anaknya sudah membaca. Bukan gitu, tapi lebih ke setelah membaca didiskusikan, diobrolkan pemahamannya seperti apa, apakah kemudian pemahamannya itu sesuai dengan maksud dari bacaannya gitu. Dan kalaupun dia punya argumen yang berbeda, gimana sih sebenarnya antara satu argumen dengan argumen lain gitu. Siapa tahu pemahaman kita berbeda, tapi tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, iya. Kadang-kadang kan bisa seperti itu. Iya, betul. Mungkin dari presentasi Mbak Tasya ada yang mau di-share lagi mungkin? Yang setelah ini
Ini hampir sama seperti tadi ya. Jadi kalau ditanya gimana bijak berteknologi, sebenarnya ada aplikasi-aplikasi edukatif yang kalau memang anak itu mau dipaparkan screen time, kita bisa pilih mainannya. Entah itu puzzle atau tambah-tambahan atau kali-kalian. Selama aplikasinya memang ada unsur edukatifnya, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi dengan durasi waktu yang tetap Tetap ya dibatasi durasi, gitu. karena Jadi radiasi itu juga betul, jadi merusak tidak bisa banget. juga misal, oh nggak apa-apa dia main tambah-tambahan tapi dari pagi sampai siang gitu, sampai Iya. jam makan siang itu juga tetap nggak baik. Mm-mm. Kemudian menerapkan zona bebas teknologi ini menentukan di area mana dan waktu rumah mana yang bisa bebas gadget. Ini juga menurutku sebenarnya penting. Dan detox digital, nah ini juga penting. Nah, itu detox digital Detox itu. digital. Jadi kita bisa mulainya dari per hari, misalnya per hari 1 jam kita detox, atau lama-lama nanti kita bisa juga detox aplikasi. Misalnya ada orang-orang yang kalau lagi bulan puasa, bulan Ramadan itu detox Instagram. Betul. Jadi keluar dari Instagram itu selalu menyehatkan loh detox itu, karena kemudian bisa mengembalikan kita ke mindset yang kayak, iya kemarin kenapa ya kita buang-buang waktu banget ya berjam-jam hanya scrolling dan gak ada Dan ternyata gunanya. nyaman banget kalau kita tuh nggak update berita. Benar. Kadang-kadang kita baru tahu nikmatnya setelah detox itu Iya, kan. Jadi baru berasa kayak, oh ternyata nggak butuh. Oh ternyata akun-akun ini memang harus dibersihkan dari algoritma kita misalnya. Kadang-kadang juga ada orang-orang yang kayak gitu ya. Jadi misalnya tiap 6 bulan sekali atau tiap 3 bulan sekali dia detox, membersihkan akun-akun mana yang dia follow. Supaya kemudian memang hanya yang mensortir lagi ya. sortir lagi. Mana yang memang bermanfaat sama mana yang ini sebenarnya nggak ada manfaatnya tapi kok menyenangkan aja ya dilihat gitu. Iya. Atau mungkin zaman dulu, zaman bahala kita masih seneng nih ngikutin ini, tapi sekarang kayaknya udah nggak perlu lagi deh. Iya, itu kan kadang-kadang lumayan lupa ya untuk bersih-bersihnya ya kan. Jadi kadang-kadang harus bersih-bersih mereka, juga. algoritma kita masih kebaca ya, yang lama itu masih sering muncul jadinya ya. Oke. Dan ini juga menarik nih, ada kapan hari saya baca berita itu Gen Z ini mulai ada kecenderungan untuk detox itu tadi. Iya, betul. Jadi Gen Itu Z bener sekarang, ya? benar-benar Gen Z sekarang itu ada yang kemudian menerapkan gerakan kembali ke handphone yang cuma bisa nelpon sama SMS aja. Hanya karena mereka merasa bahwa gadget-gadget smartphone sekarang ini justru malah menimbulkan anxiety ya, menimbulkan kecemasan, menimbulkan kefomoan, dan mengkonsumsi waktu dengan sangat intens, padahal sebenarnya manfaatnya kan nggak ada ya untuk kita ya, cuma membuang-buang waktu aja, padahal kita sebenarnya bisa melakukan hal yang lain. Tapi yang memang nggak bisa disalahin sama Mbak Penny, karena seperti aku tadi bilang, kita ini sebenarnya adalah manusia-manusia yang tersandera dengan teknologi. Kita tuh nggak bisa lepas gitu. Jadi gimana cara lepasnya memang harus saling ngingetin gitu. Iya. Mudah-mudahan nggak sampai ada kasus-kasus dulu gitu. Misalnya kasus-kasus kayak insomnia, susah tidur, atau anaknya punya attitude problem hanya gara-gara gadget. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diingatkan sebelum ada kasus-kasus. Gak usah dijewer dulu lah. Iya, mudah-mudahan ya. Serem, iya. Kalau memang ini ya agak unik juga ya fenomena si medsos ini. Kadang-kadang kalau saya lihat nanti menurut Mbak Tasya benar nggak ini? Jadi justru orang-orang tua inilah, orang-orang yang lanjut usia inilah, atau seusia orang tua saya ya, ini yang lebih rentan untuk terkena hoax gitu. Oh benar banget. Bener ya? Iya benar banget, karena mereka kan nggak tahu ya mana yang berita benar, mana yang berita bohong, dan paparan itu. Aku tuh paling seremnya, mereka mungkin nggak ada di Instagram, nggak ada akses ke Kompas ID atau Tempo atau ke Detik, tapi mereka aksesnya tuh lewat WA group. Iya benar. WA group itu menurut aku berbahaya sekali. Banyak hoax. Yang sebenarnya sih kalau kita lihat ya, ini udah ketahuan banget nih kalau hoax gitu kan. Bentuknya itu kan kalau kita kan udah kurang lebih sama lah ya kalau hoax seperti itu. Tapi bagi beliau-beliau yang udah sepuh ini kan kadang ini ya susah untuk dipahamkan itu. Iya. Atau mungkin ada tips nggak Mbak Tasya? Kalau untuk orang tua sebenarnya lebih challenging lagi kalau untuk orang tua, karena
menurutku lebih susah ya untuk Hmm. ngasih tahu. Jadi makanya aku bikinnya buku anak, bukan buku anak. Aku bikinnya buku anak karena anak-anak masih bisa dikasih tahu, kalau Betul, kakek betul, betul, neneknya betul, aduh betul, lebih betul. susah. Iya, Tapi memang berharapnya kalau aku bacain buku ini, si anak-anak kecil ini yang akan ngingetin kakek neneknya gitu. Karena benar, benar, kadang-kadang kakek nenek benar. itu meskipun seneng-senengnya dia main sama cucu-cucunya, handphone itu lebih Lebih dicintai. lebih Aduh, dicintai. Ya, mungkin gitu ibu deh. sudah punya cucu. Boleh sharing nanti ya ibu. Iya, baik, mungkin ada lagi Mbak Tasya yang ada tayangannya udah sudah ya. Mungkin akan kita buka langsung saja untuk tanya jawab. Silakan dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, siapa dulu? Oh, oh, boleh, boleh. Iya, silakan. Boleh pinjem mic-nya? Terima kasih kepada Ibu Tasya dan Ibu Moderator. Saya dari DPD, saya Elizabeth Dian Monica dari DPD. Kebetulan kan saya punya 2 anak. Nah itu tuh yang satu itu umur 4 tahun dan yang satu umur 10 tahun. Aku mau tahu tips dari Ibu Tasya untuk mengingatkan si 2 kerucil ini biar nggak main gadget terus. Jadi terkadang tuh kakaknya itu kan ada grup WA yang membahas tentang tugas sekolah. Nah, tapi di sisi lain si adiknya ketika melihat, kan aku sempat larang kan si adiknya. Ketika si adiknya melihat kakaknya ini kan, kok kakak boleh sih main HP gitu kan. Padahal ini aku lagi bahas tugas kok mah. Jadi chaos di rumah kan, jadi ribut gitu. Terus akunya tuh yang mau ngasih tahu juga udah emosi duluan ya karena baru balik dari kantor. Terus akhirnya udah deh terserah aja, paling aku kayak gitu. Kalau dari Ibu Tasya sendiri, kira-kira tips dan triksnya tuh gimana ya? Gitu aja sih. Makasih. Silahkan, langsung aja Dijawab. dulu Oh ya. iya. Aduh aku relate banget sih sama problem bahwa yang satu ada PR, ada WA group, terus yang satu sebenarnya belum punya handphone tapi juga pengen lihat gitu. Kalau aku sih akhirnya nentuin dan aku juga kerja dan di jam-jam segitu tuh sebenarnya aku kadang-kadang belum ada di rumah gitu. Oh, oke. Jadi aku biasanya minta tolong Mbak di rumah. Jadi dia harus lihat handphone itu sebelum jam 7. Nanti begitu jam 7 aku tarik handphonenya, udah harus cek besok bawa apa. Kadang-kadang kan gitu ya jam 9 malam tiba-tiba kita dapat ya ampun suruh bawa tusuk sate gitu kadang-kadang. Betul. Dari mana kita mau dari tusuk sate malam. Dan itu tuh gara-gara gadget juga. Sebel kan kadang-kadang orang tua. Sekolah jadi 24 jam ya? Iya, sekolah jadi 24 jam dan sekolah juga merasa nggak apa-apa karena kita udah kasih tahu malam-malam lewat WhatsApp grup gitu. Nah, biasanya aku jam 7 aku berhentiin, minta tolong Mbak untuk tarikin dan aku ada sumpelannya gitu. Jadi nih tolong baca buku ini gitu. Kadang-kadang buku komik karena anakku yang nomor 2 tuh biasanya nggak suka baca buku novel kan jadi buku komik. Kamu pokoknya pelajarin ini handphonenya ditarik. Nanti pas sebelum tidur aku tetap cek juga karena kan ada WhatsApp grup ke orang tua ya. Jadi kalau nggak ada apa-apa, sebenarnya anaknya nggak harus handphone, nggak harus pegang handphone sebenarnya gitu. Dan kalau yang kecil, aku tuh berusaha ngasih tahu bahwa jadi kakak ini baru pegang handphone tuh umur segini, kamu masih 4 tahun, jadi belum ya nanti waktu pas kamu umur dia tuh punya handphone tuh kayaknya mulai ada WhatsApp grup tuh kelas 5 atau kelas 6 gitu. Jadi di umur segitu baru boleh, itu pun aku tetap nggak masukin ke Instagram. Dan kadang-kadang WhatsApp grup itu juga bukan sesuatu yang mereka cek setiap saat kan gitu. Jadi info di WhatsApp grup itu tetap tidak tersampaikan, mainnya tetap. Jadi menurut aku kayak Benar-benar. kadang-kadang tuh nggak ada ininya. Modus aja ya. Modus bener modus. Jadi aku kadang-kadang info ke gurunya bilang kalau Bu kalau mau ngasih tahu apa-apa tolong kasih tahu ke orang tua dan saya
saya punya aturan jam 7 tuh nggak boleh. Jadi kalau bisa sebelum jam 7 udah info kalau misalnya harus apa gitu, bawa-bawa apa gitu. Tapi memang di anak-anak di usia 10 tahun itu mereka punya WhatsApp grup kelompok sih soalnya ya, bukan cuma WhatsApp grup kelas, tapi WhatsApp grup Dan itu kelompok. ada gurunya? Kadang-kadang nggak ada gurunya, kadang-kadang Oh, nggak ada ngebahas gurunya ya? bahas Oke, grup oke, gitu. oke, oke, Iya, oke. jadi memang itu suka menjadi tantangan. Tapi Mhm, aku mhm, tetap mhm, berusaha mhm. untuk, aduh, Komit ya? tetap Mhm, berusaha. Tapi ya kadang-kadang ada hari-harinya misalnya memang lagi intens banget mhm. mau presentasi apa, ya Iya, aku iya, iya, tetap iya. kasih juga sih. Cuma pemahaman ke yang kecil bahwa yang kakaknya ini baru bisa dapat di umur segini tuh memang agak challenging. Jadi dia memang harus dicariin kerjaan lain gitu, harus dicariin mainan lain untuk supaya bisa sibuk sendiri dan nggak Mhm, minta gadget mhm, mhm, gitu. mhm. Gitu. Mudah-mudahan bisa membantu. Yang sedih itu kalau misalnya guru ada di bikin grup tapi sama anak-anak, dan itu si guru ini menge-share instruksinya ya di malam hari gitu. Itu menurut saya nggak wise banget sih. Mending grup dengan orang tua daripada dengan anak-anak. Heeh. Tapi itu terjadi juga Terjadi sih juga ya. memang. Heeh, heeh. Jadi kadang-kadang ya apalagi sekolah saya tuh termasuk yang menurut saya bikin bikin deg-degan karena Hmm, semuanya serba mendadak, hmm. Oh, serba tengah malam gitu kadang-kadang gitu. dan itu ke Terus anak-anaknya dan juga. itu ke Oh, anak-anaknya. Jadi orang heeh. tuanya bisa terkaget-kaget Mhm, besok paginya, "Hah? Kenapa harus bawa apa?" Itu tuh ya Iya, karena iya, memang iya, iya, kecanggihan iya. teknologi dengan harapan bahwa semua bisa ada di rumah Mhm, gitu mhm. kan. Kadang-kadang Dan itu sepertinya dinormalisasi ya di negara kita ya. iya. Oh, sedih banget ya. Mudah-mudahan habis ini ada perbaikan lah ya di edukasi, di Iya, bidang kadang-kadang edukasi memang juga. perbaikan harus dari dua arah. Kadang-kadang memang orang Benar-benar. tuanya memang harus juga agak lebih galak gitu. Jadi kayak, "Bu, tolong dong Bu, besok-besok kalau tugas-tugas yang agak susah kasih taunya berapa hari sebelumnya. Kalau Mhm, harus beli apa, mhm, berapa hari sebelumnya gitu. Atau mhm, kalau mhm. memang harus untuk besok banget, kasih tahu siang-siang biar bisa kita Gojekin atau kita Tokopediain sebelum jam same day itu berakhir." Ya kan? Ini sebenarnya yang dapat tugas anak atau orang tua gitu Selalu ya? orang tua kan sebenarnya. Atau Iya. family project mungkin ya? Gak juga sih kayak tugas anak-anak, tapi kan yang kelimpungan kan Iya, pasti iya, iya. ibu-ibunya. Oh, luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Oh, silakan Bapak. Oh, habis ini Bu Zera habis ini ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dian Nugraha dari Departemen Keuangan. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Tasya tadi ya. Kebetulan kalau anak saya udah kuliah di semester 2, namun betul sekali pada saat SMP, SMA kadang-kadang tugas-tugas itu mendadak. Jadi pas tengah malam sehingga kita semua disibukkan untuk mencari bahan-bahan supaya tugasnya bisa selesai gitu ya. Dan pada saat kita menanya ke gurunya, proaktif, inisiatif untuk menanyakan, Bu ada tugas nggak? Dijawab lama oleh gurunya. Karena kala nggak ada Pak, tenang aja gitu-gitu. Pas kita tenang-tenang, ternyata banyak tugas dadakan. Ini menarik tadi ya mengenai bukunya, ini bagus juga kalau dibuat animasi seperti Jumbo gitu ya. Supaya tahu nanti bisa menginspirasi ya. Dan ini Mbak Tasya, kebetulan saya punya keponakan mayoritas laki-laki. Jadi mereka posisinya di SMP, SMA gitu ya. Saya ingin menanyakan dari aspek pengalaman jurnalisme Mbak Tasya di lapangan ya. Kaitannya dengan berita-berita atau ajakan yang sifatnya hasutan untuk tawuran. Karena kami terus terang sebagai orang tua ini khawatir kalau andai kata mereka tidak bisa memfilter setiap informasi apapun di lewat PA Group. Nah ini barangkali punya pengalaman. Bagaimana tipsnya sih supaya kita bisa meyakinkan anak kita, ponakan kita, atau siapapun yang berada di rumah kita agar mereka tidak mudah terhasut. Terima kasih. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus banget. Aku akhirnya karena terpapar beberapa kasus tawuran pada waktu itu sebelum membuat ini, dan kemudian aku juga terpapar bisa mewawancarai orang tua dari anak-anak yang berprestasi. Jadi kan aku bisa cross matrix gitu ya. Apa sih yang membedakan anak-anak yang berantem di jalanan dan anak-anak yang bisa fokus. Kalau untuk anak laki-laki itu sebenarnya memang aktivitas fisik itu ternyata penting sekali dari kecil. Jauh lebih penting buat anak laki-laki dibanding anak perempuan. Dan olahraga itu tuh penting banget ya. Kita tuh nggak sadar bahwa ternyata olahraga penting. Ada beberapa tokoh yang memang
siapa ya waktu itu yang juga bilang bahwa betapa pentingnya olahraga untuk kemampuan macam-macam ya, kemampuan kerjasama, kemampuan leadership, kemampuan untuk menghadapi menang kalah, Iya, iya, iya. ya, kemampuan untuk determinasi gitu, karena grit juga ada di situ gitu. Karena anak-anak yang berprestasi, kemarin tuh aku sempat wawancara beberapa orang tua dari anak-anak timnas U17 yang kemarin masuk Piala Dunia ya. Itu orang tuanya hebat-hebat gitu. Kenapa? Karena menurut aku menemani anak menghadapi, kan anak-anak itu mulai dari umur 4 tahun nih. Oh, oke. Heeh. 4 tahun mulai bola sampai sekarang 16 tahun. Jadi mungkin udah 12 tahun lebih lah mereka menghadapi menang kalah Iya, iya, iya. pertandingan nunggu Heeh. pertandingan gitu, kalah lagi Iya, menang iya, lagi iya. gitu. Terbiasa jatuh bangun ya. Terbiasa jatuh bangun. Dan kalau anak-anak yang seperti itu Pak, itu nggak ada waktu untuk tawuran dia, karena dia goal dia udah ada gitu. Saya harus fokus, saya harus jaga makan saya harus jaga badan saya harus latihan besok pagi, malam ini saya harus tidur. Dan itu coachnya juga memang disiplin screen time. Anak-anak itu nggak boleh main gadget, nggak boleh main medsos kan. Anak-anak U17 itu terkenal sekali, Coach Nova Arianto itu nggak bolehin anak-anak pegang medsos. Jadi sebenarnya rumusnya ada, cuma memang untuk kita sebagai orang tua disiplin bahwa anak-anak itu punya banyak kegiatan, khususnya memang olahraga yang fisik gitu. Karena kalau ketika mereka sudah tersalurkan aktivitas fisiknya, kalau anak laki-laki itu ada hubungannya dengan kemampuan otak gitu. Ketika fisiknya memang dilatih, otaknya juga akan matang gitu. Itu kan ada hubungannya gitu. Jadi teorinya begitu gitu. Tapi apakah semua orang tua sanggup untuk menjadi orang tua yang membersamai anaknya untuk melewati latihan olahraga atau fisik atau aktivitas apapun yang dipilih oleh orang tua, itu kan balik lagi ke orang tuanya lagi gitu. Tapi kalau anak itu nggak dikasih penyaluran terus berharap dia nggak ngapa-ngapain, itu tuh juga terlalu tinggi harapannya gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua tuh PR-nya banyak banget ya. Jadi harus membantu mereka menemukan apa yang mereka sukai. Betul, passionnya mereka apa, setting goals-nya mereka apa ya. Ya betul. Olahraga penting. Kadang-kadang mungkin nggak usah jadi atlet lah, tapi temuinlah satu olahraga yang dia cukup suka dan dia rutin seminggu tuh harus ada olahraganya, sehingga kemudian energi yang begitu banyak itu tersalurkan gitu. Untuk anak laki-laki sih itu sih Pak. Gitu. Saya juga sering lihat tuh Mbak Tasya di Instagram ini ya, tiada hari tanpa olahraga ya, apapun itu ya. Kayaknya semua cabang bisa nih. Enggak, aku nggak lari. Kalau orang-orang lari, aku nggak lari. Tapi tenis ya kayaknya ya. Aku tenis sama yoga. Iya sama naik gunung juga ya kayaknya. Atau Naik rafting gunung kadang-kadang, atau gitu ya. kadang-kadang berusaha Iya. sesekali, karena aku merasakan sekali dampak positifnya. Anak-anakku tuh kadang-kadang anak-anak yang grumpy gitu ya kalau misalnya. Tapi begitu balik dari alam tuh aku bisa merasa kayak jadi soft lagi ya. jadi kayak hidup lagi, happy lagi gitu. Iya. Emang sih harus kembali ke alam itu tadi. Iya. Mungkin sudah cukup menjawab ya Bapak. Baik. Ke penanya selanjutnya ke Ibu Zera dulu. Iya. Boleh mic-nya. Terima kasih Mbak Tasya, tadi menarik sekali ya. Saya cuma mau menanyakan dua hal. Satu, anak saya kan pre-teenager. Jadi kan beda, mereka memang udah punya aturan sendiri tentang screen time, tetapi ada dari sosial itu ada tekanan gitu. Jadi misalnya mereka nggak pernah tuh punya TikTok atau apa gitu, tapi mereka di sekolah jadi sering dibully karena kamu aneh sendiri, lain sendiri. Nah itu bagaimana tipsnya Mbak Tasya untuk supaya anak-anak tuh nggak merasa kecil hati gitu ya, karena memang punya screen time tersendiri. Yang kedua, ada istilah brain rot Mbak sekarang. Nah itu bagaimana menurut Mbak Tasya brain rot itu? Terima kasih. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Brain rot dan ini ya, tekanan bully ya. Iya, itu aku juga merasakan sih, Mbak. Jadi memang akhirnya ada tarik ulur.
kalau dari aku gitu, aku juga nggak pengen anak-anak bener-bener jadi alien kan di tengah lingkungannya. Jadi mau nggak mau ya memang ya kalau memang harus main TikTok lah gitu. Dia bisalah velocityan gitu. Selama itu masih dalam takaran positif nggak apa-apa. Yang aku takutkan adalah lebih kepada penggunaan yang berjam-jam tanpa batas di rumah gitu. Kadang-kadang anak-anak sekarang tuh nggak suka keluar loh. Ya Bener, kan, bener, bener. weekend itu diajak pergi nggak mau loh mereka, lebih suka di rumah aja. Tapi ngapain di dalam rumah gitu, kadang-kadang tuh narik mereka keluar rumah tuh susah banget gitu, berat, males. Udahlah aku udah sekolah Senin sampai Jumat, aku mau tidur-tiduran aja. Tapi kan nggak tidur-tiduran ya sebenarnya, Iya, tidur-tiduran sambil lihat bener. gadget gitu. Jadi aku lebih takut itu. Tapi kalau misalnya itu tuh tarik ulur, jadi memang di umur-umur tertentu aku kenceng nggak boleh, tapi nanti di umur tertentu ketika memang dia harus ada tugas-tugas yang harus disubmit lewat Instagram, ada lomba-lomba anak Iya. SMA yang harus punya akun Instagram Dan dinilai dari likes-nya ya. dan dilihat Wow. itu kan susah ya, berat kalau kita yang kayaknya mau menahan anak untuk nggak main sosmed. Ternyata lombanya mengukur likes di Instagram gitu, itu berat banget gitu. Tapi ya akhirnya aku tarik ulur gitu, mana yang aku bisa lepas ya lepas, nggak apa-apa kan, toh misalnya lombanya memang cuma 1 kali sampai bulan Juni misalnya gitu ya, udah sampai bulan Juni. Anak-anakku sih, nah anak-anak sekarang kan punya problem lain lagi ya, dia punya akun bermacam-macam. Bener, second account. Second account, third account, fourth account. Ini sebenarnya buat siapa sebenarnya akun-akun ini gitu ya? Ini untuk kelompok yang ini untuk kelompok yang itu. Nanti dia ngatur juga ke aku, Mama kalau bisa jangan dibuka deh, nanti temanku bisa lihat aku ada di. Jadi banyak aturannya. Ya jadi ada banyak problem dan ada banyak cara sih sebenarnya untuk kita menghandle-nya. Tapi aku tuh memang untuk urusan screen time tuh nggak ada yang terlalu pakem banget ya. Jadi kadang-kadang ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu ya mau nggak mau aku lepas juga sih Mbak. Jadi Kondisional ya. kondisional. Tapi nanti ya kalau misalnya aku ngerasanya udah kebablasan lagi, terus udah deh, udah dulu yuk kita nggak main ini dulu, kita ngapain dulu yuk yang lain gitu. Jadi itu paling. Kalau fenomena brain rot apa ya yang mau aku ini kan? Apanya nih Mbak pertanyaannya? Oh Atau mungkin definisinya dulu Mbak Tasya, mungkin nggak semua paham ya brain rot itu apa iya, sih nah gitu. definisinya kayak aku juga harus lihat deh Mbak. Pokoknya brain rot itu sebenarnya setahu aku adalah bagaimana otak itu kemudian memang hanya terpapar oleh scrollingan ya. Jadi kita kemudian memang kemampuan berpikir kita menjadi menurun karena di feeding terus kan, jadinya Disuapin terus ya. terus Bener. ya. Jadi Jadi nggak terbiasa critical iya, jadi thinking kita ya. critical thinking kita ada juga istilahnya ini demensia digital. Jadi kita kemudian punya short term memory loss gitu. Jadi kita kepapar banyak banget informasi, tapi terus juga hilang gitu aja gitu. Itu kan menurut aku ya, kalau kita sekarang takut bahwa nanti kalau kita tua akan demensia, sekarang tuh ada demensia digital gitu. Jadi karena saking banyaknya informasi, jadi kita informasi itu juga akhirnya hilang begitu saja. Bener sih. Dan brain rot itu memang menurut aku mengerikannya karena memang setiap individu akhirnya jadi tidak punya kemampuan berpikir sendiri aja. Padahal kan sebenarnya tuh sekarang kalau kalau teori mindfulness tuh adalah harus present, harus aware kita di mana, apa yang kita rasakan saat ini. Jadi lebih banyak ngobrol sama diri sendiri. Nah itu semua jadi hilang karena kita ya scrolling itu. Jadi kita kayak nggak ngobrol sama diri sendiri. Jadi nggak sadar ketika kita lagi ngapain tuh kita di mana, apa yang kita rasakan, apa yang kita pelajari, ini tuh lagi mau memberikan kita apa gitu-gitu tuh semua jadi hilang. Karena kita memang badannya di sini tapi otaknya ya di mana gitu. Dan loncat-loncat gitu ya, kayak Loncat-loncat, ke iya. distract berkali-kali gitu. Iya, Yang iya, ini iya, belum betul. jadi fokus, udah pindah lagi ke informasi lainnya gitu. Itu sebenarnya ini nggak sih, terjadi nggak sih di dunia jurnalisme? Iya banget. Yang harus update kecap Iya. berita sekian banyak Iya, gitu kan. iya banget. Makanya memang aku sekarang tuh lebih suka
mencoba fokus di isu-isu tertentu. Misalnya aku misalnya bulan ini aku lagi fokus sama isu ini. Yang lain tuh mungkin aku cuma baca-baca sekilas, tapi beberapa aku coba baca mendalam gitu. Oke. Jadi triknya itu adalah oke, kita memang mungkin harus tahu banyak hal gitu ya, tapi nggak semua hal itu harus kita tahu dalam gitu Iya, ya. Hanya tapi kan beberapa. memang sebenarnya semua manusia udah seperti itu ya. Mereka memilih apa yang mereka sukai, makanya algoritma itu Betul. kemudian menjadi terpola sesuai dengan apa yang kita sukai gitu. Tetapi lagi-lagi kita sendiri yang harus aware lagi gitu. Ini kita sebenarnya harus tahu soal ini atau enggak? Kalau enggak kan Penting nggak sih penting gitu nggak ya. sih? Dan itu mungkin yang anak-anak tuh teenager-nya itu belum ngerti ya, mungkin belum bisa memilah gitu. Ini loh yang penting buat aku, ini loh sebenarnya nggak penting. Itu yang tantangan kita orang tua untuk mendampingi itu tadi ya. Betul. Baik. Tadi ada yang bertanya. Banyak ini pertanyaannya. Yang mana dulu ya? Boleh yang depan ya, ibu depan ya. Sampai bingung saya ini yang duluan yang mana. Baik, terima kasih. Saya dengan Rani dari DPMA. Sebenarnya ada satu pertanyaan saja. Saya punya 2 anak putra-putri, yang satu kelas 3 SMA, satu lagi kelas 2 SD. Nah, yang kelas 3 SMA itu mendapatkan handphonenya sendiri itu waktu udah SMP kelas 1. Karena emang tuntutan sekolahnya waktu itu. Nah, adiknya sekarang yang kelas 2 SD itu udah minta. Jadi sebenarnya tuh waktunya kapan sih yang tepat untuk anak-anak tuh bisa memegang handphone sendiri ya? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Gapnya jauh juga ya, Mbak, dari SMA ke kelas 2 SD. Iya, kalau aku sebenarnya nggak ada waktu yang tepat sih. Kalau dibaca-baca di beberapa jurnal ada macam-macam teori gitu. Tetapi kan kita dihadapkan di situasi di mana sekolah tuh kadang-kadang memang menuntut anak-anak untuk entah itu dia submit tugas atau dia harus riset. Nah, aku paling sebel tuh kata-kata riset sebenarnya. Anak kelas 4 SD disuruh riset, jadi disuruh bawa laptop. Nanti pulang-pulang laptopnya Risetnya lewat jatuh atau gadget ya. ketinggalan gitu. Karena mereka memang di usia yang belum sanggup lah ya bawa laptop. Bawa laptop ke sekolah, nanti pulang-pulang hilang, pulang-pulang jatuh gitu. Terus kita harus ganti laptop lagi jadi curcol. Iya. Belum beban punggungnya sebenarnya Iya. belum pas ya. Belum pas, tapi judulnya riset, kan anak-anak riset gitu. Tapi kalau waktu yang tepat, kalau aku tuh sebenarnya sebisa mungkin selambat mungkin selama anak itu tidak membutuhkan, ketika sekolah itu tidak mengharuskan, aku tunda selama mungkin gitu. Dua anakku yang sekarang SMA dan SMP tuh selambat mungkin, dan kadang-kadang kalau aku kasih juga handphonenya tuh handphone yang udah handphone bekas gitu. Handphone jadul yang susah kadang-kadang bukanya. Jadi memang dia nggak terlalu favor untuk main. Jangan dikasih juga handphone yang paling baru gitu, iPhone 16 nih kasih. Ya kan main terus kalau kayak gitu kan gitu. Jadi memang sesuai fungsinya aja, dan sebisa mungkin selambat mungkin, karena begitu gerbangnya dibuka itu tuh susah banget untuk ditutup lagi gitu. Ketika handphone itu sudah ada di tangan mereka, itu tuh nariknya susah lagi gitu. Jadi waktu pas awal-awal ketika masih kelas 4, kelas 5 tuh kadang-kadang harus bawa gadget karena untuk riset. Ya aku bawain, tapi begitu nyampe rumah aku ambil lagi gitu. Jadi bukan berarti saat kelas 4 itu ketika kebutuhan riset itu terus aku kasih 24 jam mereka bisa pegang handphone gitu, enggak juga gitu. Gitu sih paling. Baik, semoga menjawab ya. Ya. Ini aku lagi-lagi berbagi tips aja ya, maksudnya kalau mau tahu cara yang sebenarnya mungkin memang harus tanya ke psikolog atau psikiater gitu, atau harus baca-baca jurnal-jurnal yang memang ada penelitian. Karena menurutku setelah aku baca-baca memang nggak ada aturan yang pakem banget ya. Disesuaikan kondisi ya. masing-masing lagi. Mungkin ada yang kayak tadi jarak umur anaknya jauh, itu kan perlu ada komitmen tersendiri ya mungkin ya, ada trik tersendiri. Dan kadang-kadang tergantung ke anaknya, ya kan. Kadang-kadang ada yang bilang saya kasih handphone ke anak saya dia nggak main handphone. Nah, ada yang kayak gitu juga. Tapi ya bukan berarti terus semua anak bisa diharapkan pegang handphone terus dia nggak main handphone gitu. Justru kita bertanya-tanya ya, kenapa ya? Kayaknya agak aneh ya. Karena jadi diukur lagi gitu efeknya seperti apa. Kalau emang rasanya lebih buruk, berarti disiplinnya harus lebih ketat. Kalau efeknya ternyata nggak terlalu buruk, ya nggak apa-apa mungkin anak itu pegang handphone gitu. Baik.
Ada lagi tadi siapa dulu yang iya yang apa namanya ininya pakai gelang ini. Iya. Gelang atau apa itu ya? Silakan. Terima kasih Bu Tasya dan Ibu Moderator. Saya Dian dari Departemen Regional. Yang saya tanyakan adalah menulis ini kan membutuhkan fokus ya. Begitu juga dengan mengurus rumah tangga. Bagaimana Ibu Tasya menemukan keseimbangan antara dua tuntutan tersebut selama menulis buku dan melihat tantangan tersebut, apa pelajaran yang paling berharga tentang manajemen waktu dan prioritas selama proses menulis. Dan berdasarkan pengalaman itu juga, bagaimana saran Ibu Tasya bagi ibu rumah tangga maupun kita sebagai pekerja yang ingin juga menulis buku. Terima kasih. Menarik Aduh, nih. bagus sekali Saya tadi juga pertanyaannya. bingung. Ini Mbak Tasya dengan multi talenta begini gimana caranya? Enggak. Ini aku tuh masih ini banget ya, maksudnya masih suka males-malesan juga gitu. Kalau teman-temanku yang lain ada yang lebih jago lagi, tapi aku berusaha gini. Ini tuh hobi Mbak, jadi nulis tuh ternyata hobi dan aku baru tahu bahwa ini hobi ya juga cukup telat gitu ternyata. Ketika buku ini mulai di launching, ada respon yang positif, itu tuh menyenangkan ternyata bahwa ternyata melalui buku bisa berdampak ya, Bisa menebarkan manfaat gitu ya, dan ya. itu tuh menurutku, aduh, perasaan Priceless yang banget ya. iya, perasaan yang sangat menyenangkan. Nah, dari titik itu akhirnya kemudian makanya aku juga disiplin screen time ketika sama anak-anak, karena kan sumber inspirasinya dari mereka ya Benar. kadang-kadang. Jadi aku lebih mencoba menajamkan lagi, ini kira-kira bisa dapat apa ya dari mereka gitu. Problem-problem anak-anak tuh sekarang apalagi gitu. Jadi buku-buku aku memang kebanyakan bersumber dari anak-anak gitu. Anaknya 3, jadi mudah-mudahan sumber inspirasinya nggak habis-habis. Jadi waktu pas buku kedua tuh aku bikin Little Chief Goes to Barbershop, itu karena suamiku sama adikku punya barbershop. Buku yang ketiga diluncurkan waktu pandemi, ada 4 seri bersamaan, Bila Aku Bosan, Kesepian, Tertinggal, Aku Mau Meledak. Ini nih perasaan-perasaan anak-anak ketika terjebak di dalam rumah selama pandemi. Bukunya berima waktu itu. Itu juga sebenarnya activity aku sama anak-anak. Jadi waktu pas lama pandemi supaya nggak main gadget terus karena seharian udah main gadget, PR-nya gadget. Aku suka main kata-kata gitu. Kita tentuin yuk kata gini, apa ya? Misal buku. Apa yang berima dengan buku? Kuk. Terus apa lagi? Apa ya? Duku. Apa gitu. Kata-katanya kita inventaris banyak, udah ada 20. Yuk dibikin jadi kalimat gitu. Nah, karena Kayak ini jago bikin pantun nih kayak. Enggak. Kalau pantun enggak jago. Aku jagonya bikin puisi. Kalau pantun kan susah ya, dua-dua gitu ya. Enggak aku. Berima juga soalnya kalau Berima pantun. juga. Iya, nah dari mainan itu tiba-tiba terus aku punya ide untuk bikin buku itu. Nah, itu tuh juga menurutku buku yang mencoba untuk mengenali rasa-rasa yang, karena waktu pas pandemi itu kan banyak banget emosi yang Betul. informasi yang terrepress gitu. Iya. Anak-anak tuh nggak tahu bahwa mereka tuh kesepian, kan nggak ketemu teman-temannya, Benar. ketemunya ya kita lagi kan selama 2 tahun 3 tahun itu. Nah itu bosan, kesepian, tertinggal tuh kerasa kalau di Zoom, kok banyak yang jago-jago ya, kalau tiap kali ditanyain guru langsung jawab gitu. Kok aku nggak tahu apa-apa ya, aku masih nggak ngerti nih gitu. Nah itu inspirasinya dari situ. Jadi juga untuk mengidentifikasi emosi-emosi itu apa sih, mungkin anak Iya. jadi lebih kaya lagi ya Iya. tentang emosi-emosi tadi ya. Oke, baik. Terus apa tadi pertanyaan bagi waktu ya? Kalau Iya. bagi waktu itu kan menulis buku butuh fokus butuh fokus, iya. Untungnya menulisnya buku anak, jadi nggak terlalu panjang, tapi memang proses penulisannya tetap nggak sebentar juga, karena kadang-kadang ada banyak revisi, ada banyak, kalau dibaca lagi kok kayaknya masih aneh gitu. Jadi aku mencoba menyelipkan ini di tiap-tiap kegiatan aja gitu. Nulisnya di notes di handphone gitu, atau kadang-kadang lagi di jalan macet-macetan gitu. Nggak perlu spesifik waktu duduk di depan laptop banget gitu. Tapi aku misalnya kayak revisi gambar ilustrator itu juga di jalan, di sambil handphone, nungguin anak ya. sambil nungguin anak les. Iya. Gitu. Daripada bergosip pria ya kan. Betul. Terus kalau untuk masalah kerjaan, aku tuh cuma 3 hari seminggu
kerjanya. Jadi dalam seminggu alhamdulillah aku cukup beruntung bisa bagi sama rata antara kesenangan masih bekerja sama harus ngurus rumah gitu. Tetap Jadi bisa berdaya di dalam dan di luar rumah ya. iya, insya Allah. Biasa. Mudah-mudahan. Semoga bisa kita contoh ya. Iya, sudah menjawab ya pertanyaannya. Ada lagi? Tadi ya, yang belakang dulu deh. Terima kasih Bu Feni. Halo Mbak Tasya. Halo. Salam kenal Mbak, saya Yayu dari DPPT. Kebetulan kita sama Mbak, saya juga ibu dari 3 anak. Anak saya hampir mirip juga umurnya, 8 tahun, 12 tahun, dan juga 15 tahun. Kalau di keluarga kami Mbak, anak-anak itu baru boleh mendapatkan handphone itu setelah SMP. Jadi kebetulan si adik ini, si Bontot belum punya handphone. Nah, saya pengen Mbak Tasya berbagi sharing gitu ya Mbak ya terkait penerapan screen time untuk si Bontot nih Mbak. Karena kebetulan si adik ini karena belum punya handphone, dia hanya mengandalkan TV kan ya untuk hiburannya dia sehari-hari selama kami bekerja. Nah, problemnya saat ini dia tuh sudah mulai over untuk menonton YouTube yang ada di TV, Mbak. Jadi TV itu ada bisa nonton YouTube segala macam kan ya. Nah, sementara kakak-kakaknya itu kan kesempatan mereka untuk pegang handphone hanya sampai jam 7 malam. Karena setelah kami pulang, handphone sudah selesai gitu kan ya. Nah, kakaknya udah mulai pada senewan nih Mbak nih ya, karena udah ngasih tahu adiknya agak-agak susah nih ya Mbak ya. Kebetulan kami tidak ada ART, jadi kami mengandalkan kedua kakak-kakak ini untuk sebagai guard untuk screen time-nya si adik. Mohon ini Mbak masukannya mungkin ya untuk screen time untuk anak bontot ini kira-kira baiknya bagaimana ya, berbagi pengalaman aja. Terima kasih Bu Feni, Mbak Tasya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yayu ya tadi ya. Iya. Aku sih sebenarnya udah seneng ya, ternyata Mbak Yayu ini berarti sudah sangat aware dengan screen time, tahu kapan kasihnya dan ada jam-jam disiplinnya. Karena nggak semua rumah tuh ada jam-jam bahwa jam 7 tuh harus ditarik. Kalau berdasarkan pengalamanku, yang aku terapkan di rumah itu screen time itu termasuk TV Mbak. Jadi si adik yang 8 tahun ini dia nggak nonton TV Senin sampai Jumat. Jadi benar-benar ya aku punya satu kamar di bawah itu udah siap berantakan, segala macam mainan tuh di bawah. Jadi playgroundnya gitu ya. Jadi playgroundnya. Aku lebih baik punya satu kamar berantakan daripada dia diem tapi nonton Ini TV. berantakannya terlokalisasi. kan? Terlokalisasi di satu tempat aja gitu. Dia tuh biasanya aktivitasnya tiap hari tuh sekolah, habis pulang sekolah tuh ada les-les biasanya, les kumon atau les drum, ada juga berenang gitu. Nah itu kan udah lumayan bikin capek tuh sampai jam 6. Sampai akhirnya ada orang lain datang dan nggak main handphone semua gitu. Paling tipsku tuh memang harus dibanyakin aktivitas setelah selesai sekolahnya tuh ada. Jadi Senin sampai Jumat ya nggak harus tiap hari sih. Misalnya kalau aku tuh Senin ada kumon, Selasa nggak ada, Rabu ada pramuka, Kamis drum gitu, terus nanti Jumat kumon lagi gitu. Jadi lumayan lah ngisi-ngisi waktu yang dia tuh nggak akan ngerungsingin kakak-kakaknya untuk main. Aku juga mau dong ikutan gitu kan kadang-kadang. Dan kakak-kakaknya kan karena dia udah SMA juga terganggu ya, adiknya nemplok di sini ngeliatin dia ngapain gitu kan. Iya, jadi aku termasuk memang kalau di Senin sampai Jumat itu TV pun juga enggak, karena TV sekarang ya memang aksesnya kan ke YouTube. Ya YouTube itu tuh udah lebih Smart jangkau TV ya. lagi menurut aku, lebih kayak hutan belantara yang liar banget gitu. Kadang-kadang isinya kartun tapi isi conversationnya kan bisa lain ya. Iya gitu, jadi memang harus selalu dilihat-lihat lah, dicek-cek gitu ya. Intinya disibukin ya mungkin ya. Intinya disibukin Sibuk ya. Iya, mudah-mudahan bisa sedikit kasih tips ya Mbak Yayu. Soalnya memang nggak ada cara lain selain harus ada kegiatan, harus ada kegiatan. Dan mungkin kalau saya boleh bilang orang tua tuh harus mau repot ya. Benar, Iya kan? benar. Sekarang kalau kita lihat di restoran, anak apa dikit biar anteng dikasih gadget, itu kan sebenarnya orang tuanya nggak mau repot ya sebenarnya. Cuma
untuk iya sih dia nggak kerepotan sekarang 5 menit tapi efeknya jangka panjang itu kan lebih serem ya Betul, sebenarnya ya. memang repot. Dan sepaham-pahamnya anakku yang pertama dan kedua tentang buku screen time ini juga sekarang tuh mereka sebenarnya ya juga suka kedodoran juga screen time-nya. Untuk anakku yang pertama untungnya dia bisa tuh kadang-kadang, aduh aku udah kebanyakan screen time, aku butuh buku gitu. Jadi dia tenggelam lah dengan buku-buku tebal dia hanya supaya ini kayaknya aku udah berasa kebanyakan gitu. Nah, aku tuh cuma berharap anak-anak kita tuh nanti punya kesadaran itu gitu. Kalau kadang-kadang udah kayak kebanyakan nih gitu, atau duh aku terlalu pusing deh lihat ini gitu. Karena itu kan memang menciptakan anxious ya. Memang mau nggak mau pasti ada anxiety itu tuh timbul gitu. Dan kadang-kadang mungkin dia nggak sadar bahwa itu adalah anxiety Iya, gitu. iya, iya, Kadang-kadang iya. kayak restless dan sedih nggak jelas gitu kadang-kadang Nggak ada gitu. sebab Nggak ya. ada sebab. Tapi kan tuh sebenarnya karena memang dia aktivitas fisiknya kurang dan kebanyakan main Iya, gadget iya, iya, gitu. terpapar gadget tadi ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini sampai berapa menit lagi ya Mbak? Durasi? 8 menit lagi. Oke, mungkin 1-2 pertanyaan lagi ya. Oh baik-baik, silakan. Perkenalkan saya Maya Mbak dari BINS. Nah ini kebetulan mungkin masalahnya hampir sama ya dengan ibu-ibu lainnya yang pengen saya tanyakan. Saya punya satu putra, sekarang udah 14 tahun, udah kelas 3 SMP, udah mau SMA. Dia bisa nggak pegang HP di weekdays itu sejak kelas 2 SD. Tapi hal itu udah mulai nggak bisa saat dia kelas 3 SMP ini. Dan kebetulan kan setiap kali 4 tahunan saya selalu pindah kota mana. Jadi dia TK belum lulus udah pindah lagi, kemudian SD 2 di 3 tempat, SMP sekarang dia kelas 3 harus pindah gitu kan. Nah, terus dia bilang, "Mah, kalau gini nggak bisa aku sama relationsku sama teman-temanku dulu nggak bisa dong Mah, kalau cuma Sabtu Minggu ini aku banyak bukan gengs ya, dia nyebutnya kumpulan anak-anak cowok gitulah, dia punya 4 orang gitu. Jadi sekarang memang susah banget kalau weekend itu diajak pergi tuh nggak mau sama sekali karena bagi dia itu waktunya buat dia sama teman-teman yang game gitu. Nah, cuman akhirnya saya nggak bisa saat dia bilang gini deh Mah, janjian deh mulai sekarang boleh dong saya ngegame 1 jam aja sehari. Saya mau nunjukin ke mama bahwa nilai saya nggak turun gitu. Nah ternyata bener, dengan sehari 1 jam, dengan temennya di kelas itu, temennya juga ternyata ngegame loh Mbak Tasya. Maksudnya saya lihat yang ngegame loh ternyata teman satu gengnya di kelas gitu. Nah terus dia bisa nunjukin kalau nilainya ternyata nggak turun. Nah ini kan bentar lagi dia SMA, dia sempat juga bilang, "Ma aku bukan anak kecil lagi loh, kasih kepercayaan dong buat aku bisa bagi waktu nih aku udah bisa nunjukin di 2 semester ini udah aman-aman aja kan dengan aku nambah 1 jam buka gameku di tiap hari loh tapi berarti kan udah kedobrak tuh yang Sabtu Minggu doang yang bisa itu udah nggak bisa saya ternyata oh iya juga ya bisa terus dia nurut juga sih untuk anak cowok aktivitas lapangan itu perlu banyak kan tadi Mbak Tasya bener dia emang nurut untuk ikut berenang tenis sama nge-gym itu ada di weekend itu nurutnya. Saya pikir ya juga ya kayaknya dia udah ngasih saya beberapa hal yang menunjukkan ke saya bisa loh untuk ngatur waktu. Nah, menurut Mbak Tasya nih untuk nextnya dia kan udah mau SMA. Nah, itu apakah saya perlu perketat atau ya udah kalau dia emang bisa ya udah kasih aja waktu dia kebebasan dia untuk mengatur toh tanggung jawab dia juga tidak rusak gitu loh. Nah, itu gimana Mbak Tasya? Terima kasih. Aduh, bagus banget ini, contoh yang bagus banget ya. Ini menurutku ya contoh yang cukup ideal karena udah balance. Solutif juga ya Solutif. anaknya tadi ya. Jadi kalau aktivitas fisik yang udah sampai 3 gitu ya Mbak ya tadi ya. Apa tenis, renang, gym, tenis seneng. Jadi badannya bagus dong pasti ya. Sampai ada gym. Iya karena anak-anak sekarang sadar loh sama badannya. Jadi anak-anak SMP cowok-cowok tuh udah sadar nge-gym menurutku bagus gitu. Kalau rasanya memang dia bisa. Ini menurutku bagusnya apa Mbak? Ada kemampuan negosiasi. Dia bernegosiasi dengan orang tuanya, aku mau ini, tapi in return aku akan menunjukkan ini. Menurutku nggak apa-apa sih, lanjutin aja seperti ini. Kecuali kalau nanti dirasa misalnya ada prioritas lain yang mau dikejar, misalnya mau masuk PTN gitu kan, itu nanti mungkin harus dikurangin main gamenya misalnya seminggu ya jangan tiap hari gitu, mungkin harus dikurangin, semakin dikurangin gitu. Tetapi kalau dengan intensitas frekuensi sehari 1 jam,
nilai nggak turun, aktivitas fisik tetap ada, dia tetap connect, dan di luar main game nggak terus-terusan main pegang gadget juga ya. Kalau masih tetap kayak gitu, ya menurutku masih tetap kebanyakan. Tapi kalau misalnya dia bisa bernegosiasi ini yang dia inginkan, dan kadang-kadang game itu kan juga sekarang tuh kita terjebaknya nggak bisa dibilang bahwa screen time ini semua racun ya. Kadang-kadang game itu kan juga membawa ke prestasi lagi ya. Nanti kan ada kompetisi-kompetisi dari game itu. Ada e-sport itu ya. Ada e-sport, iya. Jadi nggak apa-apa sih Mbak, menurutku kalau rasanya memang cukup positif, cukup baik, dilanjutin aja. Kecuali kalau itu ada prioritas lain yang ingin dikejar, nggak apa-apa. Boleh diiniin lagi, dikencengin lagi. Gitu kira-kira. Cukup menjawab ya Mbak? Oke, baik. Jadi intinya memang masing-masing keluarga punya rule sendiri ya, dan sesuai kondisi masing-masing ya. Nggak bisa dipaksain satu peraturan untuk semua rumah gitu. Jadi kalau emang anaknya memang, ini aku suka banget sih dengar cerita ini. Menurut aku ini banyak positifnya gitu, karena balance. Dan juga ada kemampuan bernegosiasi dan ada komitmen yang dia tunjukkan kepada orang tua bahwa kalau mama kira dengan ini akan berdampak negatif, aku bisa kasih tunjuk loh, ini aku tetap prestasinya tetap sama gitu. Kayaknya Bagus sih, Mbak. menunjukkan bahwa orang tuanya sering diskusi nih sama anaknya ya. Ya betul. Kalau cerita soal apa namanya pindah-pindah sama kayak kita berarti ya Mbak Penny ya, anak yang pindah-pindah, dan menurut aku anak yang pindah-pindah itu bagus loh Mbak, karena dia kemampuan adaptasinya bagus banget. Betul. Jadi nggak usah khawatir dengan pindah-pindah itu. Benar. Iya, karena dia akan menikmati proses masuk ke lingkungan baru karena dia bisa riset ulang lagi. Jadi gitu. lebih adaptif ya. Jadi lebih anaknya ya. adaptif, anak-anak yang lebih kuat lah di lingkungan menurutku. Benar. Insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan kita semua dikuatkan ya, baik orang tuanya, karena bagaimanapun berawal dari orang tua ya. Betul. Ya, baik, mungkin itu tadi pertanyaan karena waktu jua yang membatasi kita, itu sebagai pertanyaan terakhir tadi. Barangkali ada closing statement dari Mbak Tasya? Pesan-pesan buat kita semua. Pesan-pesan. Iya, aku kembali lagi sebenarnya nggak pengen hadir di sini sebagai polisi screen time atau yang tahu gimana cara ideal tentang screen time. Tapi aku sebenarnya memang melalui buku ini aku ingin mengajak bahwa kita harus sama-sama berpikir ulang, sama-sama mengajak anak-anak. Kalau anak-anak itu hanya dilarang, itu tuh susah banget. Kayak jangan main gitu. Kan susah sekali ya gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh harus diskusi, emang kenapa sih kalau kebanyakan main handphone, apa sih akibatnya gitu. Dan cara aku untuk melakukan itu ya melalui buku cerita ini gitu. Mudah-mudahan memang lewat buku screen time ini baik anak-anak maupun orang tuanya bisa diingatkan kembali bahwa kita tuh harus lebih sering ngobrol bareng loh dibanding sibuk dengan gadget masing-masing. Jangan sampai kita seperti gambar yang tadi gitu, ada di dalam satu rumah, nggak kemana-mana. Mungkin kalau ada yang udah nonton Adolescence, udah ada yang nonton, kan nggak mau kayak gitu ya. Itu menurut aku adalah tamparan paling mengerikan gitu kalau mau dapat gambaran. Emang kenapa sih kalau kita biarin anak-anak kita main gadget terus? Itu akibatnya gitu. Tapi kan mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari kasus-kasus yang separah itu gitu. Tapi lagi-lagi benar kata Mbak Penny, harus pakai kerja, harus pakai cara berpikir, dan memang harus dari ibu-ibunya gitu untuk berpikir nih alternatif lain apa selain kita nggak ngapa-ngapain di rumah. Karena begitu ngapa-ngapain di rumah ya pasti larinya ke gadget. Gadget itu adalah hiburan paling instan yang paling membuat dopamin itu kan kayak instant gratification ya. Jadi kita kayak happy aja lihat yang happy gitu. Cering dan itu di otak anak-anak tuh jelek banget gitu. Mereka jadi nggak sabar menunggu proses. Benar, betul. Mereka jadi reward pendek itu tuh mengubah pola otak gitu. Nanti ketika kita kembalikan mereka ke yang kayak, nih kamu kalau mau berhasil harus nunggu 1 tahun dulu, latihan dulu, itu tuh nggak bisa buat anak-anak, karena buat mereka kan 1 kali sentuhan dia dapat langsung rewardnya gitu. Dan karena yang diposting orang kan pasti yang udah suksesnya ya. Jadi kita nggak pernah lihat berdarah-darahnya di belakang. Iya itu juga benar. Gitu. Jadi mudah-mudahan harapannya sih bukunya bisa
berdampak ya, bisa bermanfaat gitu, bisa sekedar menyentil, mencubit gitu, supaya kita bisa balik lagi, gimana ya caranya kita ngatur jadwal screen time di rumah gitu aja Iya, sih. iya, iya. Semoga ini jadi refleksi buat kita semua ya. Terima kasih Mbak Tasya sudah hadir di sini dengan sharingnya yang inspiring. Baik Bapak Ibu semua, apa yang kita dengar hari ini bukan sekedar tentang buku, melainkan sebuah perjalanan menjadi orang tua yang tak hanya mengajarkan tapi juga belajar. Tentang hadir, mendengar, dan mencintai tanpa syarat. Lewat karya buku Screen Time, kita diajak untuk berefleksi. Sudahkah kita benar-benar hadir untuk anak? Apakah kehadiran kita di samping anak kita sudah terkoneksi dengan hati? Ketika anak menuntut bukan karena takut, ketika anak menurut bukan karena takut, tetapi patuh karena hati yang luluh. Dan juga pengingat bagi kita semua bahwa anak-anak kita tidak memerlukan orang tua yang sempurna, melainkan orang tua yang mau berusaha sehingga menggoreskan makna indah di hati mereka. Terima kasih sekali lagi Mbak Tasya atas kehadirannya dan inspirasinya yang insightful. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya insya Allah. Baik Bapak Ibu semua, saya Penny